memanggil teman-teman dari peserta untuk seleksi ya. Tanggal 26, 27 itu kemungkinan akan dioptimalkan ya. Hari Kamis Jumat itu dioptimalkan untuk proses wawancara. Baik itu mekanismenya itu tatap muka ataupun online. Itu silahkan saja kami serahkan kepada masing-masing baik itu PTP, Satpol atau PTD. Nah, kemungkinan kami berharap itu tanggal 27 itu angka itu sudah fix ya. Kurang lebih sudah fix. Kalau misalkan ada goyang-goyang ya 28. Tapi harapannya itu Pokja itu sudah mendapatkan angka fixnya. Sehingga tanggal 30 itu bisa kontrak. Biasanya pengadaan itu kan apalagi ya, mungkin yang di luar-luar Jawa ini kan pengadaan agak susah ya. Nah, ini kita harus mengantisipasi keterlambatan barang ya. Keterlambatan barang datangnya baru tanggal 6 ya. Jadi mungkin perlu diskenariokan dari awal, Bapak Ibu, ya instrukturnya juga ya minggu-minggu awal ya, mungkin kalau durasinya agak panjang ya teori-teori dulu gitu ya. Jadi bahannya itu mungkin secara bertahap ya, untuk job sheet yang awal-awal ya mungkin bisa nanti diadakan di awal, ataupun nanti yang job sheet yang akhir-akhir itu bisa belakangan dan sebagainya. Jadi nggak harus nunggu 100%. Nah itu mungkin dalam kontrak itu bisa dituangkan ya Bapak Ibu. Dan sepertinya kalau dari Itjen pun ya bisa menyarankan seperti itu ya untuk yang kontraknya berprogres seperti itu. Nah, yang bisa Bapak Ibu lakukan saat ini, Bapak Ibu, kami berharap Bapak Ibu Balai ini untuk mengantisipasi skenario 2 ini, Balai minta tolong ke instruktur-instrukturnya atau tim pengadaannya, ini untuk mulai menghitung bahan pelatihan ya, sama bahan sertifikasi dengan angkanya yang antara 4-16 peserta per paket. Jadi biasa kalau nilai bahan dari teman-teman Stankom itu kan 16 orang ya. Cuma mungkin kalau misalkan barangnya itu untuk 4 orang atau 5 orang, pasti ada bahan yang bahasanya itu bahan pelatihan yang itu memang dipakai bisa untuk 16 orang. Jadi agak lebih mahal sedikit. Itu bisa saja dimungkinkan ya. Selama nanti Bapak Ibu hitung-hitungannya memang clear ya seperti apa. Nah, di sisa waktu sebelum liburan ini kami saran kami Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan teman-teman instruktur atau kejuruannya, kajur-kajurnya itu untuk menghitung ya pelatihan-pelatihan yang mau dibuka, misalkan kejuruan Mas buka 5 paket paralel gitu ya. Nah, kemarin kan mungkin ngasih nilai bahannya itu untuk 16 orang. Suruh hitung antara 4-16. Jadi kalau ketika nanti hasil seleksi itu ternyata jumlahnya itu ada 7 orang atau 8 orang yang nggak genap 16, itu proses pengadaan lebih cepat. Nilainya itu lebih ketahuan dari awal. Nah, seperti itu. Jadi ini kami berharap ya kita bisa mengantisipasi ya kelas-kelas yang di kuotanya di bawah 16 orang bisa kita antisipasi dengan mekanisme seperti ini. Walaupun ya tadi risikonya itu ya memang bahan kemungkinan terlambat. Mungkin yang di Jawa-Jawa, mungkin yang rekanannya sudah tahu ya belinya di mana dan sebagainya. Nah, ini mungkin bisa diantisipasi ya. Tapi bisa juga yang mungkin yang agak di luar Jawa ya mungkin bisa diantisipasi stok opnam dulu dipakai dan sebagainya. Nah, ini bisa ada strategi lain, silakan bisa didiskusikan secara internal. Nah, kemudian untuk pengadaan ini memang yang menjadi risiko sesuai arahan Pak Dirjen kemarin ya di grup, pengadaan ini kalau nilainya ya 50 juta ke atas ya memang harus kontrak Bapak Ibu ya, dan harus dibarengkan. Kalau misalnya dipecah-pecah ya memang pasti akan jadi temuan gitu ya. Jadi memang opsinya memang ya kontrak dengan perhitungan yang sepresisi sepresisi mungkin lah. Sehingga kalau misalkan nanti taruhlah tanggal 27 seleksinya Bapak Ibu menseleksi dapat 8 orang. Ternyata minggu depan pas daftar ulang turun jadi 7 orang atau 6 orang, itu turunnya nggak terlalu jauh. Dibanding kita harus nyetok 16, bahannya 16, ternyata yang datang cuma 6. Nah itu kan stok opnamnya sangat jauh tinggi. Nah kita menghindari hal-hal seperti itu Bapak Ibu. Jadi
stok opnamnya nggak usah banyak-banyak, bisa kita lakukan secara lebih rapi seperti itu ya, nggak terlalu banyak stok opnamnya. Nah, untuk pelatihan dengan itu tadi mekanisme yang pakai seleksi ya, yang pesertanya memang kalau misalkan dengan skenario saat ini kemungkinan plus minus di 20% dari pendaftar yang ada. Nah, dengan skema voucher, kalau untuk skema voucher ini Bapak Ibu kami minta saat ini baru 2.000 ya. 2.000 dari 9.000 kota itu yang namanya sudah masuk jadi peserta. Nah, untuk skema voucher ini kami berharap Bapak Ibu pesertanya diarahkan untuk masuk ke siap kerja itu paling lambat 30 Maret ya. Jangan pas-pasan tanggal 31 Maret ya. Mentang-mentang tanggal satunya itu kick off-nya tanggal 1. Nah, jadi tanggal 30 Maret gitu ya. Eh, rencananya itu kalau bisa sudah masuk semua, baik yang mitra-mitra TMT, mitra-mitra lainnya, itu kalau bisa tanggal 30 Maret, sehingga 31 itu sudah fix ya. Jadi untuk peserta-peserta itu, untuk koordinasi, untuk mungkin nanti untuk kick off dan orientasi lebih lanjut, itu mobilisasinya di tanggal 31 gitu ya, informasi-informasi dan sebagainya, supaya tanggal ada spare waktu juga kita untuk memobilisasi peserta. Kemudian untuk proses pengadaannya sendiri, kalau misalkan mitranya Bapak Ibu ya sudah yakin ya silakan saja ya, proses pengadaan itu dari jauh-jauh hari mungkin sudah saya yakin juga sudah dilakukan oleh teman-teman di balai. Nah, untuk terkait kick off pelatihan vokasi nasional B1 akan diinformasikan lebih lanjut Bapak Ibu, tapi kalau misalkan dari kemarin kita rapat sama Pak Dirjen ya, kemungkinan memang skemanya itu hybrid. Untuk offline-nya ini kemungkinan kalau nggak di Bandung Barat di Serang, tapi nanti kita lihat arahan Pak Menteri lebih lanjut posisi offline-nya itu di mana. Tapi sementara seperti itu, dan yang untuk hybrid ya tentunya untuk balai-balai lain bisa dikondisikan seperti waktu PBL ya, yang lalu. Next slide. Nah, mungkin untuk update aplikasi Skill Hub, Mas Agung mohon silakan Mas Agung. Ya, baik. Terima kasih Pak Gilang. Mohon izin melanjutkan terkait dengan update di aplikasi Skill Hub yang saat ini mungkin masih dalam tahap pengembangan juga. Tapi ada beberapa fitur yang sudah siap digunakan, yang sudah bisa digunakan ya Pak Ibu. Terutama untuk yang fitur ubah jadwal, ini sudah bisa digunakan seminggu yang lalu ya, untuk bisa mengubah tanggal-tanggal jadwal yang sudah tayang, termasuk juga mengubah deskripsi atau syarat dan ketentuannya ya. Lalu untuk fitur seleksi sendiri, ini satu siklus seleksi sampai dengan menginput hasil wawancara sudah bisa digunakan. Namun memang masih menunggu untuk fitur download data dan juga upload hasil wawancara ya. Nah ini masih sedang dikembangkan. Nah, mungkin untuk sementara untuk menarik data peserta, data pendaftar ya, data pendaftar saat ini Bapak Ibu bisa menggunakan link yang kami sediakan melalui PIC operator ya. Itulah logo.kemenaker.go.id untuk melihat pendaftar saat ini ya, sambil menunggu fitur download pendaftar dari Skill Hub tersedia. Lalu untuk fitur pengumumannya juga sudah selesai dikembangkan, tinggal menunggu masuk ke dalam production untuk ditayangkan. Ya, jadi untuk alur pelatihan vokasi saat ini, untuk vokasi nasional itu harus diumumkan oleh admin pusat dulu, baru dari balai bisa melanjutkan ke daftar ulang seperti itu ya. Jadi peserta yang diterima akan diumumkan oleh admin pusat, lalu selanjutnya adalah proses daftar ulang di masing-masing lembaga. Lalu berikutnya itu fitur pembatalan jadwal. Nah ini mungkin untuk pembatalan jadwal bisa melalui admin pusat maupun admin lembaga yang kemarin sudah tayang, tetapi ada ini ya, ada kesalahan
ada yang ganti program pelatihan dan sebagainya, itu bisa dibatalkan jadwal pelatihannya. Nah, mungkin untuk yang batal pelatihan ini mohon dicek kembali ya, apakah jadwal pelatihan yang sudah ditutup pendaftarannya kemarin karena kesalahan ya, karena kesalahan penginputan dan sebagainya, itu apakah masih ada pendaftarannya atau tidak. Nah, ini untuk fitur-fitur ini kedepannya akan kami tambahkan ya di dalam panduan admin lembaga melalui Canva yang kami sediakan. Ini bisa diakses untuk dilihat kembali fitur-fitur yang sudah tersedia. Jika fitur-fitur yang sudah tersedia nanti itu juga akan terupdate di Canva panduan admin lembaga ini. Lalu untuk Bapak Ibu di balai ya, di dalam aplikasi, nah ini mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan atau disiapkan ya. Yaitu yang pertama menyesuaikan jadwal sesuai dengan perubahan jadwal terakhir ya. Jika memang masih ada jadwal pelatihan yang belum disesuaikan sesuai dengan jadwal pendaftaran peserta sampai tanggal 24, lalu tanggal seleksi 25 sampai 28 dan sebagainya. Lalu menyiapkan kode voucher ya pada jadwal pelatihan eksekusi voucher. Nah, ini Bapak Ibu bisa menyiapkan kode voucher ya sebelum tanggal 30 ya nantinya. Lalu untuk persiapan pemanggilan pendaftar untuk sesi wawancara, Bapak Ibu bisa menyiapkan ini ya, tanggal seleksi wawancara serta catatan atau himbauan kepada peserta pada saat wawancara. Ya, mungkin bisa dibuat ini dulu ya, draftnya dulu ya, seperti apa himbauan atau catatan yang perlu dimasukkan pada saat pemanggilan wawancara. Misalkan ada dokumen yang perlu disiapkan, dibawa dan sebagainya. Lalu untuk jadwal pelatihan yang sudah ditutup pendaftarannya kemarin pada saat verifikasi dan juga penayangan jadwal itu bisa diajukan untuk dibatalkan jadwal pelatihan tersebut. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan untuk update aplikasi Skillhub saat ini. Mungkin kami kembalikan ke Pak Gilang. Baik, terima kasih Mas Agung. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk untuk aplikasi ini mungkin nanti pada saat pengumuman ya. Jadi ketika tanggal 24 ini kan pendaftaran, nanti 25 ya balai ya mengkontak langsung ya peserta yang dipanggil seleksi ya, seperti itu ya. Jadi mengantisipasi ya kalau email misalkan nggak bekerja dan sebagainya, lebih baik kita antisipasi juga dari balai langsung proaktif untuk bisa menghubungi peserta yang masing-masing ya untuk seleksi sesuai jadwalnya masing-masing. Jadi mungkin itu antisipasinya. Jadi untuk relaksasi kami juga mungkin menghimbau Bapak Ibu sekalian di balai, kalau kemarin ya kalau Pak Dirjen sih sepertinya akan mengarahkan adanya relaksasi ya ke Pak Menteri ya. Cuma kan keputusan ada di Pak Menteri. Jadi artinya ketika nanti ada arahan untuk relaksasi, ya walaupun kita paham ya Bapak Ibu posisinya ini sedang pada cuti bersama, ya mungkin disiapkanlah draft-draft konten template yang kalau misalnya itu ada informasi kalau ada relaksasi nanti. Kalau di Skill Hub-nya nanti kami yang akan mengupdate, tapi mungkin kalau masing-masing balai dan kalau humas ya mungkin dari pusat ya, itu juga akan mengkoordinasikan. Tapi ya biar nyicil ya Bapak Ibu, karena kita besok libur gitu ya. Mungkin timnya ya disiapinlah template-template selama liburan. Siapa tahu memang akan ada relaksasi dari dari persyaratan peserta itu ya sudah siap. Ya, tidak terlalu kita effortnya nggak liburan, tinggal upload aja ya dari HP ataupun apa.
itu bisa dilakukan. Walaupun ya fokusnya masyarakat sekarang ya pada ini ya, pada mudik ya, bukan mendaftar, tapi ya kita coba komunikasikan mungkin seperti itu, Bapak Ibu. Baik, sebelum ke mungkin ke sebelum ke teman-teman dari balai maupun satpol, mungkin kami beri kesempatan mungkin teman-teman dari direktorat mungkin ada update mungkin terkait batch 1 ini ya, mungkin terkait sertifikasi maupun program pelatihan, mungkin dari teman-teman Satkom, BNSP atau dari Setdijen atau tim yang teman-teman yang lain. Silakan dari direktorat ada yang mau disampaikan kepada teman-teman balai juga, silakan. Ada dari program BNSP atau dari Satkom? Halo Mas Gilang. Ya, silakan Mas Bayu, ada yang mau disampaikan? Ya. Oh ya, nggak ada sih sebenarnya, gini Mas Gilang, terkait dengan program itu ya. Mudah-mudahan programnya nggak ada yang bermasalah gitu ya Mas Gilang ya. Kalaupun ada misalnya ada yang perlu perbaikan, minta tolong diinfokan ke kita gitu loh. Kalau ada misalnya di programnya belum, jika ada terkendala minta tolong diinfokan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan sertifikasi yang mungkin nanti bisa ditambahkan juga dengan BNSP. Kemarin udah kita coba tanya ya, di beberapa balai itu memang sudah tim dari BNSP-nya, tim lisensinya sudah datang gitu ya, untuk memverifikasi itu skema-skema sertifikasi yang mereka usulkan gitu ya. Ya, mungkin saya nggak tahu nih apakah udah semua ya. Kalau kemarin saya tanya itu ada baru 3 atau 4 ya. Minggu kemarin saya coba tanya-tanya, ada yang sudah visit ya ke sana. Nah, mudah-mudahan ini bisa sesuai target gitu ya, terutama untuk yang ini Mas Gilang, yang usulan program baru gitu ya, untuk usulan program baru yang skemanya juga baru nih, judulnya gitu ya. Nah, nanti minta tolong teman-teman ya yang mengusulkan program baru dan judul baru untuk skema sertifikasinya, ketika teman-teman lisensi datang ke sana tolong diinfokan gitu, bahwa misalnya untuk batch pertama ini ada skema baru dan belum ada draft skemanya gitu ya. Nah, itu tolong diinfokan ke tim di sana, tim verifikasi gitu ya. Nah, habis itu kita menunggu tindak lanjutnya dari BNSP gitu. Karena secara dari kita di Stankom udah kita coba ini ya, ketika ada usulan program baru dan skema baru itu kita mintakan dokumen draft skemanya ada di itu, udah kita kirim juga ke BNSP gitu. Tinggal nanti di BNSP-nya seperti apa tata laksananya ya. Dan harapannya sih jangan sampai terkendala ketika disertifikasi gitu Mas Gilang. Mungkin itu aja kalau dari kami dari Direktorat Stankom itu sementara. Terima kasih Mas Bayu. Udah di Padang atau gimana Mas Bayu nih? Oh, udah. Udah ulang duluan sorry nih. Tadi makanya nggak bisa zoom ini, sinyalnya kurang bagus nih Mas Gilang. Sinyalnya kurang bagus nih. Iya. Nah, siap, kasih Mas Bayu. Berarti infonya untuk skema baru ya, kita ekspektasinya ya di ACC semua lah ya, harapannya seperti itu ya. Harapannya seperti itu gitu ya. Dari ya nanti teman-teman di balai itu juga proaktif menyampaikan ke tim lisensinya di sana gitu ya. Ini skema baru dan judul baru gitu ya. Mungkin tinggal kita nunggu tindak lanjutnya dari BNSP seperti apa nanti tata laksananya atau tata kelolanya gitu Mas Gilang. Siap. Intinya perlu kita infokan gitu ya. Oke. Ada komunikasi lah ya. Kalau misalkan ada yang menyangkut, suruh perbaikan ya langsung diperbaiki gitu ya, biar lancar semuanya lah, intinya begitu ya Mas Bayu ya. Ya, kira-kira seperti itulah. Baik, terima kasih Mas Bayu. Baik, dari teman-teman lain ada yang mau menyampaikan dari direktorat sebelum ke teman-teman balai? Dari BNSP ada yang hadir nggak? Mas Roji atau siapa? Terus Mas Yudo, lisensi. Oke, kalau dari teman-teman SES ada yang mau menyampaikan? Kalau belum ada, silakan dari teman-teman balai yang mau berdiskusi, kami buka kesempatan. Silakan dari Semarang, monggo. Yang resen dulu ya, kita lihat dari resennya. Ya, silakan. Semarang. Ya, pagi Mas Gilang. Ya, ya. Jadi kalau kami dari Semarang,
secara pribadi mungkin kami akan lebih memilih apa ya Mas? Ya bukan memilih sih, berharap ada relaksasi peserta tadi ya Mas. Karena walaupun sebenarnya kalau melihat dari jumlah pendaftar, walaupun tidak tersegmentasi sebenarnya masih minim juga di kami Mas Gilang terkait dengan jumlah pendaftar. Nah, tetapi kalau terkait dengan tadi arahan untuk misalkan nanti pendaftarnya atau pesertanya tidak mencukupi kuota minimal 4 orang nih, karena ini kan nanti pelatihan diakhiri dengan juga kompetensi. Nanti mohon arahannya Mas Gilang terkait dengan misalkan di pelatihan itu kan ada alokasi untuk honor soft skill, kemudian ada juga di kami kebetulan ada untuk alokasi honor industri. Nah, nanti kalau misalkan pesertanya tidak mencukupi 16, bagaimana cara ininya Mas, pengaturannya ya, termasuk juga nanti kalau misalkan nanti untuk sertifikasi, misalkan cuma 5 orang, apakah tetap lanjut sertifikasi, kemudian ininya proses pengadaan bahannya, kemudian untuk pembayaran honor maupun konsumsinya seperti apa Mas Gilang? Mungkin dari kami sementara itu Mas Gilang, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Yusnar. Ini saya ucapkan dulu selamat ya Mas Yusnar jadi koor ya berarti ya. Ya. Jadi mungkin ini memang kita juga sama-sama berharap relaksasi ya Bapak Ibu ya. Cuma mungkin keputusan itu memang ada di Pak Menteri dan Pak Dirjen pun sebenarnya menghendaki adanya relaksasi. Jadi kita tunggu saja update-nya seperti apa. Pasti nanti kalau misalkan ada update relaksasi kami akan infokan ya Pak, keputusannya tetapkah atau keputusannya nanti ada relaksasi yang lulusan SMA, SMK ya di luar 2023, 2025 kah atau semuanya dibuka kerannya atau bagaimana gitu ya. Nanti keputusannya itu ada di pimpinan di Pak Menteri. Jadi nanti artinya kita saat ini karena mau libur ya, jadi kita siapkan skenario terburuknya. Nah, jadi memang untuk kita yang bisa kita siapkan adalah antisipasi ya. Antisipasi terkait ketika peserta itu di bawah 16. Jadi memang antara 4 sampai 16, jadi itu kita siapkan skenario pembiayaannya termasuk tadi kalau mungkin di luar bahan berarti ada mungkin kayak honor-honor ya untuk honor-honor. Nah, berarti memang ketika kita nggak 16 ini pasti akan lebih mahal. Pastinya seperti itu ya. Ya ngajar 4 orang sama 16 orang ya honornya kan sama aja seperti itu ya. Iya, betul. Jadi yang dikeluarkan kan sama aja seperti itu. Jadi artinya untuk mendatangkan orang itu ya memang seperti itu ya. Ya memang kita agak lebih mahal jadinya seperti itu. Nanti untuk batch 2, batch 3 selanjutnya ya memang harus agak nyari-nyari duit lagi. Cuman mungkin dengan kondisi seperti ini ya memang kita jadinya tanda kutip ya kita antisipasi seperti itu Mas Yusnar, memang ya pasti akan lebih mahal baik dari segi bahan, komponen-komponen pembiayaan lain itu akan ngajarin 4 orang sama 16 orang itu ya pasti unit cost per orangnya lebih mahal yang 4 orang ya. Seperti itu. Jadi termasuk tadi honor-honor itu ya pasti ya ya samalah kayak kita kalau misalkan kita seminar ya yang datang 1 orang ataupun yang datang 1.000 orang kan kalau narsum ya dibayar begitu aja kan ya. Ya jadi mungkin ya seperti itulah asumsinya kalau ditanya pemeriksa begitu Mas Yusna. Paling kita sepakati seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang apalagi pakai honorin. Ya. Mas Gilang, kalau misalkan nantinya kita skenario kan kelas 1 5 orang, kelas 2 5 orang, kelas 3 5 orang misalkan. Nah untuk soft skill karena kan materinya mungkin sama ya. Yang kita jadi satu gitu diperbolehkan nggak ya Mas ya? Saya rasa selama materinya sama itu dimungkinkan ya untuk honor ya. Tinggal nanti secara kwitansinya dijelaskan lebih clear aja untuk mengajar ini ya, kelasnya kelas ABC tadi ya, 3 itu ya. Sehingga bisa lebih hemat gitu ya, Mas Yusnar ya. Saya rasa itu dimungkinkan Mas Yusnar. Baik Mas Gilang. Biar
Makasih. Itu saya rasa opsi-opsi, apalagi materinya sama, kan justifikasi seperti itu ya. Tinggal nanti kwitansinya ya di ini aja, diperjelas saja seperti itu. Jadi kalau ada pemeriksaan apa-apa ya memang apa namanya kondisinya digabungkan seperti itu ya, supaya kita bayarnya tetap lebih hemat lah, intinya seperti itu ya kondisinya. Mas Gilang, untuk sertifikasi kalau misalkan cuma 5 orang apakah tetap lanjut, Mas? Kalau sertifikasi itu bukannya per orang ya? Ini Iya sih, konsep bukan ya? tidak Saya masalah rasa ya. saya rasa tetap sama aja ya, pelatihan pun 4 orang jalan gitu ya tadi ya. Karena di Permenaker 6-nya kan seperti itu, 4 orang Ya. sampai 30 orang itu bisa kita lakukan. Ya tinggal Hanya apa namanya, kalau sertifikasi setahu saya di unit costnya apa namanya per orang, jadi itu juga kita bisa lakukan gitu ya. Ya mungkin nanti untuk harapannya ya tadi ya, kita berharap kalau dengan tanggal pengadaannya itu apa namanya setelah tanggal 25 ke atas ya kontrak, walaupun nanti bahannya agak-agak telat, ya kita stok opnam apa nggak terlalu banyak deh. Jadi eh, jangan sampai kita terlalu banyak sisa aja sih, seperti itu sih. Mungkin itu yang kita harapkan. baik, Ya, Mas Gilang. ya, makasih Mas Yusna, teman-teman Semarang. Ya, silakan mungkin Pak Aidil, monggo. Siap, terima kasih Pak Gilang. Sebelumnya tes suara, apakah terdengar Pak Gilang? Terdengar Pak Aidil, walaupun agak kecil-kecil dikit tapi terdengar. Puasa ya Pak Aidil ya? Insya Allah. Pak Gilang Siap. izin Pak Gilang. Ya. Seperti dengan yang di Semarang, kami sih sangat berharap adanya relaksasi ya terhadap persyaratan peserta. Kalau kata Pak Gilang tadi, ini masih 50-50, semuanya ada keputusan Pak Menteri, tapi jujur Pak Gilang, kami sebagai bagian koki, jujur aja BLK itu bagian koki Pak Gilang ya. Ya, kalau seandainya dari 16 berubah menjadi bukan 16, apalagi sampai minim, memang kalau kita bicara teoritis itu sangat mudah sekali Pak Gilang, izin Pak Gilang. Tapi kita sebagai orang koki di lapangan itu sangat susah sekali Pak Gilang. Ya, untuk mengatur dari rencana 16 berubah menjadi 10, berubah menjadi ataupun pokoknya di bawah 16 saja. Karena rentetannya sangat banyak sekali Pak Gilang. Rentetannya itu bukan hanya ke bahan pelatihan, tapi juga ujung-ujungnya ke masalah sertifikasi. Karenanya izin Pak Gilang, mungkin bisa diteruskan ke Pak Dirjen lewat Pak Gilang, kami sebagai anak-anaknya minta tolong banget Pak Gilang. Kiranya bisa diperjuangkan untuk masalah relaksasi ini, supaya jumlah pesertanya itu 16, seperti itu. Karena jujur aja Pak Gilang, dan kita sama-sama tahu, orang masuk BLK itu bukan tujuan utama Pak Gilang. Itu harus kita pahami dan harus kita sadari. Ya, orang masuk BLK itu ada tujuan terakhir. Jadi beda dengan perguruan tinggi Pak Gilang. Kalau perguruan tinggi, ya orang tahan jual tanah, jual rumah, dan jual apapun supaya anaknya bisa masuk perguruan tinggi. Tapi kalau ke BLK, jangankan suruh jual-jual Pak Gilang. Yang gratis aja orang masih mikir-mikir Pak Gilang untuk masuk BLK seperti itu. Karenanya minta tolong nggak Pak Gilang bisa disambungkan ke Pak Dirjen ya supaya ada relaksasi masalah persyaratan. Saya kira teman-teman yang lain pun baik dari BLK maupun Satpol itu sepakat dengan apa yang saya omongin ini Pak Gilang. Karena kita sebagai orang lapangan, orang BLK, kita benar-benar terasa sekali kalau seandainya aturan SMK yang sudah ditetapkan di awal itu secara saklek itu dijalankan. Kita yang bagian koki babak belur Pak Gilang. Karena kenapa? Kita kepotong sama libur lebaran Pak Gilang. Sedangkan segala sesuatunya itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Nah, kita efektifnya lagi di tanggal 25 Maret. Bisa Pak Gilang bayangkan seperti apa kami di bawah ini untuk mengantisipasi yang katanya Pak Gilang tadi itu kita harus punya skenario cadangan. Kalau kita tidak ada libur apa namanya? Kalau kita tidak punya atau enggak kepotong hari-hari efektif dengan libur lebaran, kita siap Pak Gilang. Tapi permasalahannya kita cuti bersama tanggal 24, 25 baru masuk, sedangkan deadline ya 26, 27, 28 itu masa-masa krusial kita mau ngadakan yang namanya wawancara dan sebagainya. Sejak tanggal 30
Pak Gilang sudah mengharuskan kita semua sudah clear bukan tanggal 31. Bisa Pak Gilang bayangkan ini mungkin lebih melebihi dari cerita Loro Jonggrang ini Pak Gilang. Kalau Loro Jonggrang itu kita masih bisa tolong Jin Pak Gilang, tapi kita nggak punya Jin di sini Pak Gilang. Jadi minta tolong sama Pak Gilang, kiranya bisa menyampaikan ke Pak Dirjen sebagai isi hati harus bawah ya, kita sebagai di bagian koki gitu, kiranya kita memperjuangkan supaya relaksasi masalah persyaratan peserta itu bisa diperjuangkan. Sebagai contoh di Lubuk Linggau, alhamdulillah dari kuota 16 Pak Gilang itu sudah melebihi semua. Tapi pas saya lihat dalamnya banyak kan di luar dari yang persyaratan utama. Kalau itu terjadi disaklekin, wah saya bisa kebayang Pak Gilang seperti apa kerjaan saya. Tapi bukan berarti saya tidak ini ya, tapi siap aja. Tapi ya siapnya itu ya dengan ya gimana gitu. Intinya kalau ada yang gampang Pak Gilang, kenapa nyari yang susah? Itu aja Pak Gilang. Yang pertama. Terus yang kedua, saya tertarik dengan wawancara. Setelah wawancara ternyata harus ada yang disetorkan di lewat Skill Hub. Lalu pengumuman itu harus lewat Skill Hub pusat dulu baru daerah. Nah, maksud saya bisakah kita ada training singkat Pak Gilang terkait itu, jangan sampai kejadiannya jadi melewati dari schedule kita gitu. Kan kalau kayak kami di Lubuk Linggau, kita menschedulekan tanggal 26 Maret itu wawancara, 27 itu pengumuman, 28 itu daftar ulang karena waktu sudah mepet. Ya, jadi dalam kesempatan ini Pak Gilang saya mengusulkan dari pihak Lavogan kira-kiranya bisa untuk menschedulekan terkait masalah training singkat untuk proses wawancara, terus penguploadan hasil wawancara sampai dengan dari pihak Lavogan udah memberikan pengumuman secara nasional, baru kami yang di daerah mengumumkan berdasarkan dari lokasi kami masing-masing. Mungkin itu Pak Gilang yang bisa saya sampaikan. Minta maaf kalau ada salah kata. Mungkin karena orang puasa Pak Gilang jadi ngomongnya apa adanya. Terima kasih Pak Gilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Idil. Jadi untuk relaksasi ini ya kita sudah sampaikan ya ke Pak Dirjen, Pak Direktur, tinggal memang dari level pimpinan ke Pak Menteri ya. Jadi ya apa yang sudah menjadi kegalauan teman-teman itu sudah sangat kami rasakan sebenarnya Pak Idil. Jadi melihat data-data itu ya memang ya kita hanya 20% ya dari yang eligible seperti itu. Nah memang mungkin ya kami minta ini juga ya, biasanya nih ini kan lebih mekanisme usulan didengar itu kadang-kadang tergantung siapa pembisiknya ya. Mungkin kalau saya bisikin Pak Dirjennya iya, cuma Pak Dirjen bisikin Pak Menteri bisa jadi iya, bisa jadi enggak kan gitu ya. Nah ini ya mungkin nggak bisa pakai jalur politiknya kepala balai masing-masing ya, mungkin lewat ya kenalnya sama stafsus ya disampaikan ke stafsus. Rencana itu besok Pak Dirjen, Buses ya, kemudian kami Karohumas, stafsusnya Pak Indra sama Pak Sukro, itu sama Pak Menteri ya, itu membicarakan hal ini, isu relaksasi ini apakah iya atau enggak. Nah, silakan aja mungkin kepala-kepala balainya diarahkan, kalau misalkan kenalnya sama siapa ya curhat-curhat, nyampah aja silahkan aja Bapak Ibu. Nanti kan kita nggak tahu nih nanti mana yang keputusan mana, suara mana yang didengar ya. Namanya juga berusaha untuk walaupun ya semua data ya kita coba, termasuk ya komentar netizen juga kita udah siapkan Pak Idil terkait pembatasan ini. Jadi ya artinya dalam laporan ke Pak Menteri ini ya kami berharap ya Pak Menteri bisa memutuskan secara dingin lah ya, kira-kira yang terbaiknya seperti apa dengan kegalauan teman-teman. Jadi kita berusaha ya melalui jalur masing-masing itu bisa diinformasikan lewat jalannya masing-masing gitu. Mungkin itu dari kami Pak Idil.
Kemudian untuk terkait fitur-fitur baru yang tadi disampaikan oleh Mas Agung masih dalam progres gitu ya Pak Idil ya. Dan aplikasi mungkin nanti ketika rencana kami di Lavogan, ketika nanti fitur itu update di tengah-tengah libur selama dari tanggal 18 sampai 24 ke depan, mungkin nanti kami akan share video-video rekaman ya, tutorial untuk bagaimana mengakses tersebut di aplikasi. Jadi mungkin sementara solusinya kami siapkan seperti itu Pak Idil. Jadi kalau tadi ada kalau BIMTEK bagaimana wawancara dan sebagainya, mungkin ada di BIMTEK sebelumnya, mungkin nanti recording BIMTEK sebelumnya mungkin nanti bisa kita kumpulkan kembali, nanti kami share kembali di grup. Mungkin gitu Pak Idil ya. Nanti ditambah kalau pas ada yang fitur baru nanti kami tambahkan video-videonya. Oke, siap Pak Gilang. Terima kasih atas solusinya. Terima kasih Pak Idil atas masukannya. Silakan berikutnya Mas Ferdi. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Pak Gilang. Ya. Izin Pak Gilang mau. Sebenarnya pertanyaan mirip-mirip juga dengan kegalauan teman-teman ya Pak Idil sudah menyuarakan, kayaknya sudah hampir semua deh Pak. Kegalauan hati kami ini yang sudah disampaikan oleh Pak Idil. Cuma gini Pak Gilang, saya ingin nanya terkait dengan pendaftar kami kan rata-rata itu setelah hasil asesmennya mereka tuh 00 semua ini ini gimana mau dipasing grade kan ini ya. Saya kami juga agak bingung gitu, karena lihat dari gejala mereka tuh ngisi asal-asalan itu aja Pak. Jadi dari terkait dengan relaksasi dan kuota pelatihan nanti dan teknik passing grade-nya itu nanti kira-kira bagaimana ya Pak Gilang ya, biar maksudnya kami coba cari solusi atau bagaimana lah biar bisa terpenuhi juga itu pelatihannya gitu. Izin Pak Gilang minta sarannya. Terima kasih Pak Gilang. Baik, terima kasih Mas Ferdi. Jadi untuk skor dari hasil asesmen pada prinsipnya skor itu tertampil ya untuk dijadikan ranking. Cuman bahasanya itu sebenarnya passing grade itu tidak ada Mas Ferdi. Jadi yang intinya itu mengambil terbaik dari yang ada gitu. Oke. Misalkan ada 16 peserta, ada 32 peserta untuk memenuhi 16, itu nilainya yang paling tinggi nilainya dari 100 nilainya taruhlah hanya 5. Iya. 5, 3, 2, 1 sisanya 0. Ya udah ambil yang paling bagus 16-nya itu yang diambil gitu untuk wawancara. Gitu ya. Seperti itu ya. Ya, jadi sesederhana itu saja, tidak ya artinya kan ya memang mungkin ya kondisi yang tertampil di sistem seperti itu. Ya memang mungkin ada beberapa yang masih 00. Kalau misalkan semua peserta masih 00, coba mungkin dibantu di screenshotkan juga ya ke tim tim kami di pengembang juga, supaya mungkin walaupun sebenarnya sebagian sudah bisa tayang, cuma mungkin ada yang siapa tahu ada beberapa balai masih ada kendala. Nah ini mungkin bisa cek, siapa tahu nilainya itu sudah ada cuma belum muncul di dashboardnya teman-teman balai gitu, seperti itu. Nanti itu mungkin isunya isu teknis ya. Iya. Mudah-mudahan sebelum wawancara tanggal 24 itu sudah clear semua lah, angka-angkanya itu sudah muncul lah, seperti itu. Mungkin sementara gitu Mas Ferdi ya. Jadi ambil terbaik yang dari yang ada, narasinya seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua ini Pak Gilang terkait dengan penyelenggarannya ini di PTD kami ada satu programnya Practical of Field Advance. Cuma kondisi peralatannya tidak mencapai 16 gitu Pak Gilang. Nah, kemarin kami sudah coba berkoordinasi, terus kami coba ngambil langkah-langkah praktis saja dulu Pak Gilang, tapi mungkin minta arahan Pak Gilang nih, kira-kira solusinya bagaimana. Jadi rencana kami gini Pak Gilang, semisalnya ada template wawancara nanti dari Lavogan, kami bisa kami bisa improvisasi tidak di situ dari template itu.
peserta bisa bawa laptop untuk mengantisipasi kurangnya peralatan yang ada di UPTD. Kira-kira seperti itu dimungkinkan tidak Pak Gilang? Jadi izin Mas Ferdi, ini apa alatnya nggak mencapai buat layak untuk 16 orang ya dalam satu kelas gitu ya posisinya. Betul. Ya. Ya jadi mungkin ya itu kebijakan dari KPA masing-masing ya. Artinya bisa saja ya kuotanya misalkan ya walaupun di skill hub-nya Mas Ferdi udah UPTD-nya menampilkan kuota 16 ya. Iya. Cuman ternyata dari UTTP menyampaikan ya ini nggak layak nih, udah maksimal 8 aja deh gitu ya. Ya udah disampaikan nanti yang diloloskan pada saat wawancara ya 8 aja, misalkan kayak gitu kan bisa aja ya. Iya. Itu kebijakan KPA masing-masing lah. Saya rasa dari kan itu binaannya ya yang lebih paham. Iya, benar. Teman-teman UPTP lah seperti itu kami rasa. Jadi kalau ada kebijakan seperti itu dikondisikan wawancara seperti apa. Nah untuk tools wawancara ini sebenarnya sudah kami bagikan ya pada saat kita BIMTEK yang lalu ya, waktu itu kita laksanakan hybrid juga. Tapi ya mungkin nanti kami share ulang kembali di grup ya. Jadi memang ada template wawancara yang pakai Google Form ya. Tapi balai itu ya silahkan saja bisa menyesuaikan ya. Kalau mau ditambahin monggo, tapi minimal ya seperti itu untuk wawancara. Jadi wawancara bisa offline ataupun online ya, sesuai dengan kondisi Bapak Ibu lah. Baiknya seperti apa ya. Mungkin kan kalau misalkan di Ambon kepulauan lebih nyaman online dulu gitu kan. Nanti pas daftar ulangnya tanggal 31 atau tanggal 30 suruh datang, nggak jauh-jauh dari tanggal 1 mulainya misalkan begitu ya. Iya. Itu kan teknis bagaimana mengkondisikan wawancaranya seperti apa. Seperti itu. Oke. Seperti itu ya Mas Ferdi ya. Siap. Terima kasih banyak Pak Gilang. Ya, nanti kami share ya untuk link-link video BIMTEK sebelumnya dan materi-materi BIMTEK sebelumnya supaya bisa refresh lagi ya. Siap. Mungkin ganti koor, ganti subkoor kali ya. Di balai kan juga refresh ya. Jadi ini aja sambil liburan dilihatin videonya kayak gitu. Rekaman uji meeting yang sebelumnya. Baik, makasih Mas Ferdi. Siap, sama-sama Pak. Oke, baik, berikutnya siapa lagi nih? Sifes nih. Ya. Siap. Terima kasih. Sebetulnya ada beberapa pertanyaan sudah disampaikan teman-teman terkait dengan relaksasi kepesertaan, itu betul-betul kami berharap bisa dilakukan, dan karena memang jumlah pendaftar di sini lumayan kurang banyak dan karena sudah terjawab juga, berharap dengan adanya komunikasi Pak Dirjen ke Pak Menteri bisa terjadi adanya relaksasi. Selanjutnya yang mau ditanyakan adalah seberapa fleksibel tanggal yang sudah kita semua daftarkan ke Lavogan yang sudah kita catat. Karena gini, ternyata kami ada lupa menghitung sesi untuk orientasi, dan itu kan harusnya tanggal berubah. Kalau memang nanti rencana bulan Juni untuk tahap 2 itu tetap nggak ada perubahan, artinya kami ada harus ada adjustment lagi. Nah, jadi pertanyaan saya, seberapa fleksibel tanggal yang sudah kami semua, yang kita semua daftarkan? Itu yang pertanyaan yang pertama. Lalu yang kedua, cuma mau sharing aja hasil audit tahun PBK 2025. Ketika diaudit sama inspektorat, jumlah ini kan tahun 2025 itu ada efisiensi anggaran, jadi antara tanggal pelaksanaan pelatihan selesai dengan masa uji kompetensi itu jaraknya lumayan jauh, banyak peserta yang tidak ikut lagi uji kom. Nah, itu diangkat menjadi temuan sama auditor. Nah, pertanyaan kami, nanti kalau di sesi yang tahun ini juga, di tahap ini juga, ternyata terjadi hal tersebut. Kira-kira
ada support apa dari Lapogan, mungkin solusi-solusi kayak kalau ada peserta yang terus mengundurkan diri dan untuk menutupi kekurangan jumlah peserta pelatihan dengan jumlah peserta yang mengikuti uji kom, assessment, itu bagaimana? Saya kira itu saja, Mas Ina. Baik, terima kasih Pak Koor. Ini apa namanya? Kalau misalkan tadi ya untuk fleksibilitas ini ya terkait sertifikasi ya, mungkin nanti yang terakhir dulu saya coba jawab. Untuk sertifikasi mungkin nanti secara umum mungkin ini kebijakannya teman-teman BNSP ya. Artinya kalau misalkan jaraknya jauh seperti apa. Tapi mungkin saran kami Pak Rizal, ini kayaknya kalau misalkan ada isu-isu supaya balai tanda kutip nggak disalahkan ya. Nah nanti kayak gitu misalkan ada terindikasi gitu pakai kita main nota dinas aja seperti itu. Nanti suratnya bisa ke mana isu-isu kayak gitu ya, ke set BNSP ya sama Lapogan misalkan gitu ya, bahwa ada peserta yang tidak bisa langsung segera disertifikasi tanggal sekian karena skemanya belum ada atau apa dan sebagainya, sehingga akan tertunda sekitar tanggal sekian misalkan begitu ya. Jadi nanti ketika diaudit dan sebagainya artinya itu sudah terlapor bolanya, jadi ada posisinya bukan di teman-teman balai, berarti posisinya entah di kalau misalkan skema ya berarti posisinya ada di teman-teman BNSP ya, posisinya seperti itu. Jadi kami dengan nota dinas itu juga mengetahui, taruhlah dari 100 peserta pelatihan ternyata yang bisa tersertifikasi secara langsung dengan waktu yang cepat itu langsung gitu ya, mepet jadwalnya itu hanya 80, taruhlah 20-nya itu masih 2 bulan lagi misalkan gitu ya, karena skemanya misalkan belum ada kayak gitu. Nah tadi yang pertanyaan yang sebelumnya terkait fleksibilitas perubahan jadwal ya, mungkin kalau misalkan kita lihat di Skill Hub ya, coba saya share screen. Kalau misalkan kita lihat di jadwal Skill Hub ini, memang yang saat ini ya tampil di masyarakat ataupun melalui media sosial ini ya jadwalnya kurang lebih seperti ini ya. Nah yang penting kan tadi Mas Agung juga sempat menjelaskan bahwa tanggal-tanggal Bapak Ibu itu sekarang sudah bisa disesuaikan ya. Jadi operator di kios ataupun operator Skill Hub-nya masing-masing balai itu bisa menyesuaikan narasi adjustment. Misalkan tadi ya Mas Farizal mau ada orientasi, nah mungkin nanti orientasinya bisa dilaksanakan antara tanggal 25 sampai 28 misalkan ya, 25 misalkan seperti itu. Mungkin nanti 26-27-nya itu untuk seleksi misalkan gitu ya dan sebagainya. Nah ini bisa disesuaikan kembali di aplikasinya ya, seperti itu. Jadi koridor-koridor waktunya ini ya kurang lebih bisa fleksibelkan antar waktu ini dan di detail jadwal masing-masing jadwal pelatihan, mungkin seperti itu gitu ya Mas Fahrizal ya. Oke. Kemudian tadi fiturnya kalau misalkan ada kendala fitur ya nanti coba disampaikan ke kami ya. Tapi harusnya udah dari minggu lalu ya Mas Agung ya? Kayaknya ya. Ya, itu sudah ada dari minggu lalu. Bisa edit. Jadi yang tadi misalkan Mas Faridnya jadwal daftar ulangnya tanggal 17 ya kan, digeser jadi tanggal 30 dan sebagainya. Nah ini disesuaikan saja gitu. Ya. Yang Ya. saya maksudkan adalah gini, biasa di CISES ini kalau sebelum pelatihan kita ada orientasi dan sebelum soft skill juga sebenarnya. Orientasi itu untuk menyampaikan tata tertib, terus beberapa hal juga yang harus, apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan selama ada di CISES, termasuk juga penggunaan pakaian seragam, karena jumlahnya kan nggak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu biasanya kami ambil
1 hari. Jadi maksudnya total durasi kalau 200 jam itu berarti 20 hari, biasanya kami jadinya 21 hari dan itu tanpa konsumsi. Kalau tadi disampaikan Pak Gilang, ternyata di Skill Hub itu masih bisa di-adjust lagi. Tanggal-tanggal tersebut saya kira masih aman sih, Pak. Ya, oke. Baik, memang untuk secara alokasi anggaran kemarin sesuai kita rapat pas waktu bikin SOP yang lalu ya. Memang kalau nggak salah tiap pelatihan itu kan kita ekstra konsumsinya 2 hari ya di POK Bapak Ibu masing-masing ya. Memang kita anggap aja nanti tanggal 1 launching itu kan bisa jadi kan setengah hari kan seremoni sama Pak Menteri begitu ya. Mungkin setengah harinya Bapak Ibu untuk orientasi internal ya masing-masing balai. Nah, itu bisa dilakukan juga tadi Mas, seragam, kejuruan ya biasalah orientasi apa namanya di balai gitu ya. Nah, itu kayaknya bisa kita manfaatkan seperti itu. Nanti kalau misalkan ada penyesuaian hari-hari digeser ya itu bisa digeser ya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Paling koordinasi aja nanti sama PIC yang kemarin ya untuk penayangan. Kalau misalkan ada izin nih ada perubahan bla 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 ya udah disampaikan ke PIC kami aja gitu, seperti itu Mas Farizal. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Mas Farizal. Lanjut ya Mas Anto, monggo Surakarta. Ya. Izin Mas Gilang. Saya sedikit aja nanti mungkin ya nanti paling dari Pak Seno ya nanti akan melanjutkan terkait dengan TMT. Jadi di kami kan memang untuk batch 1 ini kan ada juga beberapa paket TMT. Nah, namun kemarin kan juga memang perkembangannya kan beberapa paket-paket yang TMT yang voucher itu kan juga kemarin ada yang memang dimaksimalkan dengan sistem seleksi terbuka ya, akhirnya melalui paket-paket yang ada di UPTD. Dalam perjalanannya ini kan memang beberapa paket di kami yang TMT ini kan memang ada dinamika seperti itu pergantian. Nah pertanyaannya simpel, apakah memang ada fleksibilitas? Artinya ketika TMT ini yang tadinya masuk di batch 1 Mas, itu apakah bisa misalkan nanti berubah masuk jadi non batch seperti itu? Karena memang dinamika di lapangannya ini juga ini Mas cukup beragam seperti itu, terutama terkait dengan kesiapan untuk pesertanya. Itu saja sih Mas, terima kasih. Sama izin Mas, saya ada barengan Zoom, jadi nanti mungkin dilanjut teman-teman yang lain ya Mas. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Mas Anto. Ya, jadi mungkin untuk teman-teman Surakarta, kalau TMT tadi ya misalkan dengan dinamika tadi yang mau dimasukin batch 1 ternyata digeser ke non batch ya. Mungkin tanggalnya geser-geser dan sebagainya. Nah, itu kan nanti bisa dibatalkan aja ya pelatihannya ya. Nah, dibatalkan saja, nanti bikin baru di yang reguler kan kayak gitu ya. Jadi saya rasa itu tidak masalah ya. Yang mungkin yang nggak bisa itu kalau digantikan ya. Misalkan mau digantikan yang tadi TMT-nya A mau jadi TMTB, nah itu kayaknya udah nggak bisa. Tapi kalau dibatalkan itu malah bisa seperti itu ya. Jadi dibatalkan saja, nanti yang non batch-nya dibuka dengan sesuai jadwal perkembangan ya mitra-mitra Bapak Ibu sekalian. Mungkin seperti itu ya Mas Anto ya untuk TMT. Baik, terima kasih Mas Anto. Berikutnya dari Bekasi, LSP-nya ya sekarang ya. Ya, silakan. Dari BNSP ada nggak sih? Oh bukan Mas, bukan LSP-nya, sorry. Oh, ini namanya LSP Ya, soalnya ya, saya belum ganti. Ya Mas, sorry, Ya. tadi sudah yang dari Pak Koor, Pak Farizal yang terkait sertifikasi juga sudah. Nah, kalau dari kios itu sebenarnya terkait yang Pak Hambara Agung itu sampaikan bahwa memang kami kan juga harus mendapatkan data-data kepesertaan nantinya ya Mas, yang dari pusat ya Mas. Nah, kira-kira sebelum seleksi kami dapat data kepesertaan itu sebelum seleksi atau gimana ya? Seleksinya kan dijadwalkan 25-28. Berarti mungkin sekitar tanggal 24 atau berapa ya Mas untuk kita dapat itunya, atau memang sudah sedang dibangun feature-nya, jadi kami tinggal tarik datanya aja atau seperti apa? Itu sih Mas. Baik. Terus satu lagi izin ada untuk UPTD Mas. Untuk UPTD itu kan sama ya permasalahannya. Jadi kita mencoba minta tolong ke UPTD untuk juga bisa melakukan seleksi. Teman ternyata kasusnya tetap sama, tidak mencapai kuota.
Tapi apakah memang treatmentnya sama seperti yang tadi Mas Gilang utarakan atau ada perbedaan lagi treatmentnya dari sisi penerimaan, kemudian dari sisi pengadaannya atau seperti apa? Di sini juga ada Pak Satpel, Pak Robert, mungkin nanti juga bisa menginformasikan hal-hal terkait di Satpel sendiri. Gitu aja Pak, ada 2 pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Emil. Untuk data kepesertaan, untuk yang di skill hub-nya saat ini untuk CSV ya, itu belum lagi proses ya. Tapi untuk saat ini melalui dashboard Lavogan itu data peserta sudah bisa diinikan ya, sudah bisa di-download. Mungkin nanti Mas Agung mau kayaknya nggak semuanya ini ya, hanya di grup operator kali ya. Mungkin nanti bisa showcase-kan sebentar kali ya. Untuk data kepesertaan yang lewat ya. Jadi data peserta ini sudah bisa diakses Bu Emil. Jadi kalau mau di filter awal, dikira-kira dijagain anaknya yang udah pasti ini jangan kemana-mana gitu ya, itu bisa dicicil lah seperti itu ya. Seperti itu. Nah kemudian yang kedua untuk UPTD Satpel ini treatment pengadaannya seperti apa? Sebenarnya sama ya. Jadi kalau dari UPTD Balai Bekasi kemarin ngasihnya 16 orang atau 32 orang, ternyata yang daftar di paket itu hanya 8 orang, ya udah 8 jalan. Tapi kalau di bawah 4 ya berarti kan nggak bisa ya. Tinggal nanti persyaratan ini ya kita sama-sama berdoa lah ya sama jalur-jalur komunikasi masing-masing. Saya nggak tahu ya, mungkin Bapak Ibu jalur komunikasinya lebih mantap dari kami ya. Kalau kami kan lapor Pak Direktur, lapor Pak Dirjen begitu ya. Nah, siapa tahu Bapak Ibu juga ada lapor-lapor lewat tadi ya, Pak Supro kali, mungkin ada Pak Indra yang sehingga bisa, atau mau ke Pak Menteri langsung gitu ya. Nah, jadi lebih bisa mempengaruhi keputusannya ya. Jadi kemungkinan tuh keputusannya saya rasa mungkin besok ya. Besok karena besok Pak Dirjen itu jam 11 diagendakan ya melapor ke Pak Menteri gitu ya, diagendakan sama protokol seperti itu. Ya sebelum itu ya silakan Bapak Ibu bermanuver ya dengan cara masing-masing ya. Kami pun juga sudah bermanuver dengan cara kami juga seperti itu. Ya aspirasi teman-teman ya kita tangkap lah intinya seperti itu. Baik, terima kasih Bu Emil. Jadi mungkin nanti disampaikan atau Mas Agung mau menyampaikan sekilas dulu enggak? Atau nanti dulu ya, ada satu pertanyaan lagi mungkin nih. Ya, makasih Bu Emil. Ya, dari Mas Seno, monggo Mas Seno. Oke, terima kasih Mas Gilang. Mas Gilang ada kait dengan nanti proses seleksinya ya. Kami sudah mengakses dashboard yang terkait dengan pendaftar ya, data pendaftar ya. Alhamdulillah sudah seperti yang kami harapkan, karena di situ sudah memuat ada nomor HP juga, sehingga kami lebih mudah untuk bisa menghubungi apabila diperlukan nanti. Ya, cuma terkait dengan jadwal yang begitu rapat ini ya Mas ya, kan close di tanggal 24 itu mungkin ya pukul 23.59. Nah kemudian di tanggal 25-nya sudah masuk ke tahap seleksi. Nah, cuma kan sebagai dasar kita untuk mendapatkan datanya, kita harus dapat data dari Lavogan itu kan Pak. Ya, artinya kita perlu kepastian nih, atau perlu waktu lah supaya kita sempat untuk mengolah data itu gitu ya, meranking dan lain sebagainya. Terus kemudian kami akan menyelenggarakan proses wawancara atau seleksi. Juga kami kan mungkin harus menghubungi juga ke pesertanya gitu ya. Nah, terkait dengan itu kita bisa mendapatkan datanya itu di tanggal 25 itu kira-kira pagi, siang atau sore gitu ya. Ya, ini mungkin perlu dipikirkan Bu. Terus kemudian terkait dengan ini Mas Gilang, pemberian informasi ya kepada calon peserta ini nanti akan melalui apa? Misalnya untuk pemanggilan untuk pemanggilan untuk wawancara ini nanti akan melalui apa? Melalui aplikasi di Skill Hub-nya
atau nanti akan melalui email, atau seluruhnya diserahkan kepada PTP untuk melakukan pemanggilan wawancara. Begitu juga untuk menginformasikan terkait dengan nanti ketika yang lolos seleksi siapa. Nah, ini nanti informasinya akan melalui apa? Apakah email, apakah di aplikasi Skill Hub-nya, atau nanti dari UPTP yang akan memberikan informasi kepada calon peserta ataupun nanti kepada yang lolos untuk setelah mengikuti seleksi. Terus kemudian ini ada titipan pertanyaan dari admin Skill Hub kami, Mas Gilang, yaitu terkait dengan pelaporan hasil akhir nanti, ya, rekomendasi apakah ini nanti dinyatakan diterima atau enggak, ini melalui fitur apa di Skill Hub. Tadi kan disampaikan semuanya akan dimasukkan input melalui Skill Hub. Nah, ini menurut admin kami ini belum ada fiturnya, apakah nanti akan ada fitur tambahan atau seperti apa? Ya, mungkin itu dulu Mas Gilang. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Seno atas 3 pertanyaannya ya. Terkait untuk yang pertama yang saya tangkap tadi terkait mengolah ya, waktu untuk mengolah data ya, datanya itu kapan didapatkan. Jadi mungkin nanti untuk mengolah data, kalau dari Skill Hub itu ya pas saat liburan ini ya, agendanya itu fiturnya sudah bisa download CSV ya, harapannya seperti itu ya. Tapi saat ini melalui dashboard Lavogan itu masing-masing PIC balai maupun UPTD itu bisa mendownload pendaftarnya ya, bentuk Excel, bukan melalui Skill Hub ya, tapi lewat portal Lavogan ya. Mungkin nanti yang memang aksesnya kami buka ya untuk sementara waktu untuk B1 ini ya. Nanti kalau Skill Hub udah kebuka ya, mungkin nanti kami tutup yang di situ gitu ya. Jadi nanti mungkin teman-teman di balai karena waktunya tadi mungkin ya, kalau sebenarnya waktunya itu kalau misalnya ngikutin timeline itu kan tanggal 24, 23, 59 itu terakhir pendaftaran dan siap latih itu data terakhir masuk. Artinya kalau misalkan mau meranking secara utuh itu tanggal 25 kan gitu ya, dari pagi itu masuk kantor jam 7:30, halal bihalal 1 jam gitu ya. Ya jam 9 itu teman-teman mungkin udah bisa meranking tuh seperti itu ya. Habis itu siangnya itu memanggil pesertanya. Nah, untuk informasi pemberitahuannya itu secara umum sih yang jelas adalah UPTP ya sama aplikasi Skill Hub. Cuma mungkin nanti akan memang fiturnya itu mungkin kalau di productionnya di teman-teman balai belum muncul ya, mungkin ada di development, tapi mungkin Mas Agung bisa memberi gambaran ya nanti setelah ini hal-hal yang mungkin bisa disampaikan juga ke teman-teman balai ya, termasuk yang dashboard Lavogan tadi. Kalau misalkan mungkin yang megang ini PIC-nya ya Mas Agung ya, PIC-nya yang sudah megang ya, kayaknya yang kalau di penyelenggara ini juga, tapi ya kita kasih gambaran mungkin bisa seperti itu. Oke, mungkin sama untuk hasil akhir nanti mungkin ya, nanti habis ini kita coba demokan juga ya sekilas dari sisi development seperti apa, yang kurang lebih gambarannya nanti ketika produksi itu harusnya tidak sangat berbedanya itu tidak jauh sangat ya, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Seno. Lanjut dari Samarinda, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Gilang. Ya. Izin bertanya beberapa pertanyaan. Tadi melanjutkan untuk yang TMT, yang mau kami tanyakan, memang awalnya kan kita masukkan target untuk vokasi nasional TMT, itu yang berjalannya di tanggal 1 April. Ternyata ini setelah berjalannya waktu, kemungkinan memang jalannya tidak di 1 April. Berarti tadi keputusannya apakah kita batalkan yang dibuka di vokasi nasional atau tidak apa-apa tetap dibuka sistemnya berjalan di tanggal 1, tapi kita mulainya sesuai dengan tanggal yang disepakati, misalnya tanggal 8 April gitu.
apakah tetap memakai siap kerja skill hub yang dibuka di vokasi atau kita buka jadwal baru? Itu pertanyaan pertama yang untuk TMT. Lalu yang kedua, tadi mau tanya apa ya, lupa lagi. Oh, sementara itu dulu Mas, TMT Mas. Gimana tuh Baik. untuk Ya. jadwalnya? Baik, terima kasih. Untuk TMT berarti gesernya nggak terlalu jauh ya, jadi tanggal 8 begitu ya durasinya ya. Kemungkinan masih di bulan April sih. Ya mungkin sesuai kalau misalkan gesernya nggak jauh-jauh, sebetulnya tetap bisa masuk B1 ya. Ya narasinya palingan ya 1 itu kan launching ya. Cuma pelaksanaannya tanggal 8 begitu ya. Itu kan masih di aplikasi, paling di jadwalnya, di deskripsinya juga disesuaikan aja gitu penjelasannya kan. Dan ini kan TMT ya. Iya, jadi betul. kan pakai voucher juga ya. Iya, pakai voucher. Dipastikan karena dia masuk pelatihan vokasi nasional B1, NIK-nya itu udah pesertanya itu sudah mendaftar vouchernya itu sebelum tanggal 30 gitu ya. 30 itu udah itu aja dikawalnya di situ. Kalau memang mau masuk tetap B1 karena nanti kalau udah lewat tanggal itu kan ya sudah ini ya, sudah kecuali ada cadangan ya sampai 20% absen itu masih bisa ganti-ganti peserta ya seperti itu. Mungkin sementara seperti itu. Saya baru ingat nih mau tanya apa terkait non-batch Mas Gilang. Mau tanya non-batch itu sistemnya gimana ya? Apakah kita boleh buka, misalnya dari vokasi nasional ada beberapa program yang tidak memenuhi kuota pendaftar ya. Yang tadi kan mungkin opsinya akan dibatalkan. Dan ketika kita buka di non-batch itu perlakuannya apakah seperti kita buka pelatihan reguler pada biasanya, mengikuti jadwal yang kita buat sendiri di balai, atau ada mekanisme terbaru juga dari Lavogan terkait non-batch ini? Ya. Untuk non-batch ini sebenarnya apa ya? Kemarin kan kita juga sempat share juga ya, Permenaker lagi, Kepdirjen terkait penyelenggaraan pelatihan vokasi 2026 ya. Mungkin teman-teman udah pegang semua ya, atau enggak mungkin Mas Ramda boleh di ini lagi nggak, di share screen aja nggak? Jadi sebenarnya pada prinsipnya untuk non-batch itu kan mekanisme ya seperti biasanya lah ya. Pakai kalau skill hub-nya pakai reguler gitu ya. Jadi bukan dashboard ya. Ini Mas Ramda Kepdirjen kemarin yang Mas Ramda ini, yang Mas Asep sama Mas Ramda ini, Kepdirjen penyelenggaraan pelatihan vokasi 2026. Waktu itu sempat di-share di grup itu juga ya. Mas bentar Mas bicara dulu. Iya. Sambil nunggu. Jadi di situ ya tata cara untuk non-batch itu sebenarnya ya mekanisme yang umum. Jadi pelatihan-pelatihan yang kerjasama di luar batch 1 yang jadwalnya memang berbeda ya. Termasuk tadi pelatihan-pelatihan misalnya short course atau apa yang nggak disertifikasi dan sebagainya, itu silahkan saja sih. Kalau misalkan pakai skill HP kapanpun ya itu kan nggak melalui verifikasi kami ya di pusat ya. Jadi balai melaksanakan membuka pendaftaran lewat IG-nya masing-masing, diarahkan ke link itu bebas-bebas saja sebetulnya ya. Jadi kalau misalkan yang non-batch mungkin seperti itu. Ada Mas Ramda? Oh, berarti kalau kita buka PBK di luar vokasi, artinya di non-batch itu boleh ya? PBK reguler yang biasa? Boleh. Sesuai ini aja, ya itu kalau kerjasama di luar yang jadwalnya nggak susah kita atur kan ya begitu ya. Mitranya memang maunya tanggal sekian dan sekian, agak susah, nggak bisa dikondisikan lah. Tapi kalau bisa dikondisikan Mas. Kalau bukan kerjasama gimana Mas Gilang? Misalnya kayak kita buka PBK reguler biasa gitu, target PBK-nya. Nah, ini kan petunjuk teknis yang 2026 ya. Coba geser dikit-dikit Mas Ramda. Mungkin mekanisme umum ya. Sebelum sempat sosialisasi juga ya. Nah. Ya ini kalau ketentuan pesertanya ya sebenarnya 17 tahun siap kerja ya. Itu yang di luar batch ya. Kalau yang gelombang ya memang mengikuti ketentuan khusus di sini. Coba bawah lagi.
Bisa lagi. Nah, stop. Ya, oke, terus bawa lagi coba. Ini bisnis proses di skill hub-nya sebenarnya mekanisme reguler ya. Terus lanjut. Kalau ini yang mekanisme batch yang kita laksanakan untuk batch 1 ya. Di sini terus lagi ini mekanisme batch ya. Mekanisme batch kan ada verifikasinya. Bawa lagi. Terus. Nah ini. Set data. Jadi mungkin yang apa namanya? Kalau misalkan dia itu reguler sebenarnya masuknya ke batch ya Mbak ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau ada kerjasama atau afirmasi ya, voucher gitu ya. Ya, nah ini diperuntukannya untuk apa? Misalkan pelatihan yang kerjasama khusus ya. Ada kesepakatan sama mitranya atau pelatihan-pelatihan yang non APBN atau coba gua lagi. Nah itu yang jadwalnya itu ditentukan oleh masing-masing balai kan. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan di luar ini ya ada mau buka paket pelatihan apa tapi justifikasi misal reguler untuk masyarakat yang di luar apa namanya kebijakan batch 1 ini mau dibuka tapi justifikasinya ada dari balai gitu ya. Berarti kan narasinya bisa masuk ke F, misalkan kebijakan lain yang ditetapkan oleh Rakogan dan nanti bernota dinas. Palingan kalau misalkan ada hal-hal seperti itu ya, misalkan ada ya apa reguler yang memang non batch tapi ya di luar dari regulasi lah. Jadi mekanismenya ya melalui apa namanya nota dinas nanti disetujui, paling seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu Mbak. Tapi justifikasinya rasa agak kuat juga ya Mbak ya. Kalau reguler biasa mungkin ya adalah narasinya untuk pemenuhan kebutuhan Kalimantan Timur kayak permintaan dinas kayak ada apa gitu-gitulah. Supaya agak justifikasinya ada gitu loh Mbak. Kalau mau di reguler di non batch kan gitu ya. Oke, siap. Terima kasih Mas Gilang. Siap, terima kasih. Oke. Berikutnya dari Banyuwangi. Terima kasih Mas Gilang. Ya. Izin bertanya, mungkin juga nggak jauh beda dengan sebelumnya, mungkin juga ada penegasan. Yang pertama, ini kan sedang diusulkan untuk relaksasi ya Mas ya. Tapi itu kan masih 50-50, bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Kalaupun iya juga relaksasinya seperti apa kan kita juga belum tahu. Nah misalnya anggap relaksasi itu tidak ada misalnya nih Mas gitu. Nah misalnya untuk program yang tidak memenuhi minimal 4 orang, kalau kami kan gini, misalnya pendaftar 4 sesuai kualifikasi berarti ya memungkinkan untuk dilakukan, tapi kan nanti kita wawancara dulu, siapa tahu dengan wawancara ternyata 4 itu ada luar kota dan lain-lainnya sehingga tidak memenuhi 4 kan berarti program itu apakah dibatalkan atau diperpanjang. Nah itu mungkin penyikapinya seperti apa, seperti itu untuk yang tidak memenuhi 4 karena memang kalau dari data hari kemarin kalau ke-4 pun ada yang masih memang pendaftarnya yang sesuai kualifikasi baru 1, baru 2 gitu. Kalau misalnya secara umum sih sebenarnya sudah lebih dari 4. Kalau kita pakai teori yang 4 orang ini Mas ya. Tapi kalau setelah dispesifikkan menjadi lulusan 2023 dan 2025 itu ada yang cuma 1 gitu, bahkan ada yang tidak ada sama sekali seperti itu. Itu yang pertama terkait program yang tidak sesuai minimal 4. Apakah dibatalkan? Nah kalau dibatalkan maksudnya kan pendaftar yang terlanjur masuk di situ itu nanti kan hilang kan Mas. Apa yang tidak sesuai kualifikasi itu kan hilang. Apakah mungkin bisa tetap ada apa enggak gitu misalnya dibatalkan untuk memobilisasi yang misalnya ada relaksasi dan lain-lainnya tadi. Terus kemudian yang kedua terkait hasil asesmen. Jadi kan memang asesmen siap latih itu dilakukan setelah memilih program ya Mas ya. Jadi mungkin nggak tahu apakah pendaftar ini lupa atau tidak menentukan setelah memilih program ya sudah gitu. Jadi banyak yang sama dengan balai lain tadi masih 0 nilainya. Tapi kalau secara kualifikasi mereka sesuai gitu. Nah apakah kalaupun masih 0 ini boleh diundang wawancara atau harus ngisi siap latih dulu gitu. Mungkin ya diundang tapi dikasih waktu dulu sebelum wawancara ngisi siap latih dulu karena kan sifatnya
hanya ranking kan, tidak ada standar minimal yang harus didapatkan skornya seperti itu. Terus kedua terkait TMT tadi, kan sebenarnya tanggal 30 Maret harus masuk semua data pesertanya. Sebenarnya kami juga sedang pendampingan karena memang kalau dulu kan kita nggak pakai voucher ya, jadi memang kita buka program aja seperti biasa, terus si peserta dari mitra-mitra ini kita dampingi sebenarnya, cuman karena memang di batch 1 ini kemarin kita lumayan agak banyak ya, maksudnya sudah dilaksanakan serentak, sehingga ya kita pendampingannya melalui virtual gitu kan. Kita by WA, nah by WA ini kadang ada yang masih kesulitan seperti itu. Jadi kalau misalnya tanggal 30 Maret belum lengkap, apakah kita bisa ngerubah sendiri gitu, tadi kayak pertanyaannya, ngerubah sendiri tanggal pelaksanaannya tidak di 1 April karena ngelengkapi dulu gitu, atau ya sudah yang bisa-bisa aja itu yang dilaksanakan 1 April, terus setelahnya nanti kita buka di non-batch untuk akomodir yang belum masuk ke siap kerja. Mungkin itu dulu Pak, 3 pertanyaan itu dulu yang kami tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Amrul. Yang pertama apa tadi terkait ini ya, bukan asesmen siap latih ya, sebenarnya apa sih? Tadi saya agak skip Mas. Yang pertama itu relaksasi ya? Bukan ya? Bukan, yang pertama kalau misalnya relaksasi ini tidak ada. Jadi arahnya kan dijalankan dengan minimal 4 orang. Oke, siap. Oke, saya udah. Makasih Mas Amrul. Tadi untuk pertanyaan pertama itu yang orangnya nanggung ya, SMA SMK 3 tahun terakhirnya gitu ya. Jadi kan di worst case-nya gitu ya Mas Amrul ya. Worst case-nya hanya 2 orang dari misalkan dari pendaftar 1 paketnya itu hanya 2 orang yang kualifikasinya SMA SMK sederajat 2023-2025 kan gitu ya. Nah berarti kalau misalkan kondisinya begini ya memang pelatihannya ditutup Mas Amrul. Jadi jangan diadakan bahan pelatihannya, berarti konsumsinya nggak usah diadakan juga, disesuaikan ya, berarti kontraknya sama penyedianya. Kemudian juga untuk untuk baju sama ATK mungkin kalau terlanjur beli ya disimpan buat batch berikutnya, batch 2 ataupun dan seterusnya. Jadi disimpan aja gitu ya paketnya, mungkin nanti dibuka lagi untuk berikutnya seperti itu. Jadi mungkin kondisinya seperti itu ya kalau di bawah 4. Kemudian tadi yang kedua terkait asesmen siap latihnya belum isi. Nah ini kan nanti mungkin setelah ini didemokan dulu kali Mas Agung ya, biar nggak berulang kalau misalkan pertanyaannya. Jadi asesmen siap latihnya itu kalau misalkan sudah mendaftar kan sebenarnya Bapak Ibu bisa memonitor tuh harusnya. Ya palingan harusnya bisa dikontak-kontak ya di WA supaya ngisi lah. Seperti itu. Nah memang skornya ini kalaupun 0 sebetulnya ya artinya kan ini kan prinsipnya mengambil terbaik dari yang ada ya. Kalau taruhlah kebijakan Pak Menteri ternyata tidak berubah, hanya tetap SMA SMK 3 sampai 2023-2025. Nah, dia belum mengisi siap latih kan nilainya 0, kita anggap 0. Ya sebenarnya bisa aja dipanggil wawancara seperti itu ya, tapi nilainya 0. Karena yang terbaik dari yang ada ya seperti itu. Dengan catatan yang lainnya berarti kan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan ya. Kurang lebih seperti itu kalau worst case-nya seperti itu. Kemudian yang ketiga tadi apa ya? Itu ya tadi ya Mas Amrul ya. Oh TMT jadwal ya. Untuk TMT tadi ya sama ya. Mungkin kalau misalkan tadi pokoknya prinsipnya kalau mau masih ikut batch 1 ya tanggal 30 itu namanya sudah ada begitu aja. Kalau misalkan sampai tanggal 30 itu namanya nggak masuk, ya berarti kan nggak masuk gerbongnya batch 1 ya. Seperti itu. Banyak nggak Mas Amrul seperti itu? Dari TMT-nya Banyuwangi. Ya ini dari kemarin kan ada contoh kemarin ada yang digital marketing, ada yang pembuatan kue gitu kan. Itu yang digital marketing ya baru satu mitra yang istilahnya nyambung ya, genep gitu. Karena kan kita hanya pendampingan melalui WA Mas, melalui virtual. Kalau ya kalau kita sekarang kan lagi memang kondisinya sedang tidak mumpuni untuk didatengin satu-satu gitu. Kalau dulu sih kita kan jadwalin satu-satu ya, datang hari ini ke mitra ini B untuk pendampingan. Cuman
karena sekarang kondisinya tidak memungkinkan sehingga kita mendampingi melalui WA gitu. Baru satu yang tadi barusan ngabarin kayaknya ada 2 sih mungkin, cuman ya mungkin itu ikut Mas Gilang tadi, jadi memang kita kunci 30 yang bisa ikut batch 1, sisanya mungkin nanti kita buat jadwal baru di non batch gitu aja. Iya. Ya palingan kalau misalnya mau pendampingan ya kalau misalnya lewat WA nggak mempan, biasanya diajak Zoom bareng aja nggak apa-apa. Kalau misalkan nggak memungkinkan fisik ya, memang paling bagus fisik sih. Cuma kalau misalkan kondisi tidak memungkinkan ya minimal Zoom atau Jimit bareng-bareng kan lebih apa ya, lebih feeling BIMTEK-nya kan lebih ada ya dibanding lewat WA ya. Mungkin ya seperti itu alternatifnya, mungkin kalau misalnya mau diupayakan lebih ya. Seperti itu dari kami. Baik, terima kasih Mas Gilang. Ya, mungkin ya silakan dari Pak Us, Bandung. Izin Mas Gilang, saya juga ingin make sure aja yang TMT ya, terutama saya baru dengar barusan arahan Mas Gilang kalau tanggalnya tidak bisa tidak bisa masuk nama-namanya di tanggal 30 sehingga tidak masuk ke rombongan tanggal 1 April, maka dia harus bikin jadwal baru ya, Mas, gitu ya? Tentang TMT yang memang ini kesulitannya ada beberapa mitra itu yang masih proses rekrutmen, karena ada beberapa yang dapatnya tuh agak banyak ya, karena memang mereka orientasinya penempatan, jadi udah pasti ditempatkan pesertanya, tapi mereka juga lagi rekrutmennya agak lumayan gitu Pak. Itu bagaimana ya Mas Gilang ya? Ya, artinya prinsipnya batch 1 ini ya artinya kan nama itu pada saat daftar ulang ya, itu kalau bisa ya sebelum untuk yang voucher itu sebelum tanggal 30 ya sudah masuk lah, seperti itu ya. Nama-nama sudah dapat voucher, sudah masuk ke Skill Hub, jadi masuk ke pendaftar. Jadi artinya sudah memang sekian pendaftar lah. Ya kalau misalkan agak susah seperti apa namanya, ternyata dia ya saya rasa cukup lah ya, kan ada waktu sampai dari tanggal 17 sampai tanggal 30 ini kan masih cukup lama ya Pak ya. Saya rasa bisa walaupun nanti potong libur lebaran, saya rasa tanggal 25 sampai 30 itu mungkin dari mitranya bisa diupayakan lah ya. Supaya bisa Mungkin workcase-nya kalau tidak penuh semua, salah satu strateginya opsinya jalan sebagian. Ya mungkin jalan sebagian bisa. Misalkan kuota TMT-nya Bandung ada 100 ya. TMT-nya Bandung 480 Mas. 480. Habis itu yang namanya udah masuk semua 400, taruhlah begitu ya. Ya. 80 ini sampai dengan detik-detik akhir ditungguin agak masuk begitu ya udah mau nggak mau. Ya artinya non-batch aja begitu, bikin jadwal baru dibatalin yang itunya gitu. Tapi kita upayakan dulu ya Mas. Ya kalau bisa sih diupayakan, kan udah komitmen, udah PKS ya didorong lah ininya ya. Fitranya paling gitu sih. Terima kasih Mas. Ya. Bu Nur Hayat, Bu Nur silakan Bu Nur. Baik, terima kasih Mas Gilang. Mau tanya aja, kalau untuk program pelatihan yang peserta pendaftarnya itu sudah melebihi target ya dan dia sesuai dengan kriteria, apakah boleh ditutup dari sekarang? Itu aja sih. Makasih. Nah, ini pertanyaan di luar Nurul ya, yang lainnya pada kekurangan, ini lebih. Jadi ya boleh aja. Ada ini Mas Gilang, ada 2 program kita yang ini pendaftarnya peminatnya banyak banget gitu ya. Jadi sudah melebihi target dan mereka sesuai kriteria gitu. Apakah boleh ditutup dari sekarang? Ya, kalau itu kan berarti secara pengadaannya aman ya, Bu Nur ya. Tadi mau beli bahan apa itu udah bisa aja lah duluan gitu ya. Dan untuk pendaftaran pun bisa ditutup gitu ya. Misalkan biar strategi Bekasi, biar kalau ada yang daftar nggak ke pelatihan itu lagi kan gitu ya. Itu monggo silakan seperti itu. Ditutup aja pendaftarannya seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Mas Gilang. Mas Gilang. Ya. Nyambung dari pertanyaannya Bu Nur.
Kalau misalnya tadi las tadi ya Bu Nur ya, kalau nggak salah las itu yang lebih target. Terus kita bisa buka las lagi nggak sih Pak Gilang? Kalau buka baru kayaknya nggak bisa, Bu. Nggak bisa ya? Karena udah tanggal 6 kemarin kan udah jadwal terakhir masuk seperti itu ya. Jadi nggak bisa. Jadi palingan ya kalau mau ya karena udah jadwal udah di situ ya, paling ya dibatalin ya kalau misalnya di sini sekarang posisi saat ini ya yang sudah tayang itu kita maksimalkan lah posisinya ya. Izin Pak Gilang ya. Makasih. Ya. Kalau menambah kuota di jadwal yang sudah tayang tuh seharusnya masih bisa ya. Oh menambah gitu. kuota. Jadi tidak perlu membuat jadwal baru tapi menambah kuota. Kalau misalkan tadi memang pendaftarnya banyak gitu ya Bu Emil ya. Iya, itu kayaknya kita kan buka las itu cuma 2 ya Pak. Tapi kalau misalnya kita buka 4 pun kayaknya masih memungkinkan dengan kuota yang sudah masuk gitu. Jadi maksud saya, ya saya tambah kuota aja jadi kuotanya 4. Gitu. Antisipasi program-program yang dapatnya cuma 0 atau 3 kayak gitu-gitu Mas. Iya. Oke. Gimana? Kalau ubah kuota bisa ya Mas Agung ya, masih bisa ya. Asal bukan jadwal baru ya posisinya ya. Iya, langsung kita tambah kuota aja. Gitu ya, aja ya. Oke. Tambah kuota. Bisa Bu Emil. Jadi siap. tambah kuota aja. Tinggal segi pengadaannya ya dikondisikan aja ya sama dari segi pengadaan bahan dan sebagainya ya. Iya, nanti ininya lah SDP-nya kita sesuaikan, instrukturnya terus workshopnya juga masih memungkinkan kita tambah kuota menjadi 4 gitu misalnya. Ya, saya bilang ya. Siap. Makasih Bu Emil. Ya, silakan dari siapa nih? Astriani. Mbak Astri dari mana? Izin Pak, saya dari BBPVP Bandung. Izin bertanya sedikit mengenai voucher TMT. Kalau misalkan nanti setelah tanggal 30 itu ada pergantian peserta gitu Pak, itu apakah masih memungkinkan untuk dibuatkan voucher baru atau gimana ya? Ya, untuk pergantian peserta itu masih bisa ya sampai 20% durasi pelatihan ya. Jadi misalkan jadi pergantian peserta masih bisa ya, Mas Agung ya. Kalau voucher sampai daftar ulang, Pak. Oh, sampai daftar ulang ya? Kalau saat ini sampai daftar ulang, berlaku vouchernya. Kan udah nggak ada pendaftar lagi yang masuk ya, artinya nggak ada cadangan nih kalau eksklusif voucher. Kalau yang berlaku 20% tuh hanya kalau ada cadangan. Berarti kalau misalkan nanti udah statusnya berjalan itu udah nggak bisa ya Mas ya? Ya, untuk saat ini seperti itu, hanya sampai daftar ulang masa berlaku vouchernya. Oh, baik, terima kasih. Berarti untuk voucher ya, berarti kalau yang 20% itu untuk seleksi kali ya Mas Agung ya? Oke. Baik, wah ini pertanyaan nambah terus. Mungkin sebelum pertanyaan berikutnya, mungkin Mas Agung ini dulu deh, yang aplikasi dulu ya. Ya, kita baik Pak. Pertanyaan. Ya, baik, mungkin saya share ini aja ya, panduannya, karena di panduan itu sudah kami siapkan, kami masukkan. Ya, sudah terlihat Bapak Ibu? Ini yang panduan yang kami share tadi melalui QR ya, yang di paparan. Nah, yang pertama mungkin terkait tadi ubah jadwal ya Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa mengubah jadwal untuk pelatihan yang sudah tayang. Nah, termasuk juga ubah kapasitas ya di sini ya. Ada fitur untuk mengubah kapasitas untuk jadwal pelatihan yang tayang. Mungkin ini menjadi strategi juga kalau ada jadwal pelatihan yang kosong peserta, tapi ternyata di jadwal yang lain itu banyak pendaftarnya, itu bisa dialihkan untuk kuotanya ya ke jadwal yang banyak pendaftarnya selama pelatihan itu bisa dilaksanakan dengan penambahan kuota tersebut. Nah, untuk ubah jadwal sendiri itu tidak semua tidak semua informasi yang bisa dirubah. Yang bisa dirubah itu tanggal-tanggal jadwalnya, dari tanggal mulai seleksi, tanggal selesai seleksi,
tanggal ulang, tanggal penetapan, dan juga tanggal selesai pelatihan. Tanggal mulai pelatihan karena sudah disetting dari admin pusat, itu tidak bisa dirubah dari tanggal 1 April, tapi Bapak Ibu bisa mengubah di deskripsi ya. Melalui deskripsi itu bisa diubah tanggal mulai pelatihan sampai tanggal selesai pelatihannya berapa, di tanggal berapa. Nah, mungkin jika tadi ada pelatihan yang diundur dari tanggal 1 tetapi dimulai tanggal 8 April gitu ya. Di deskripsinya mohon disesuaikan ya, bahwa pelatihan tersebut dimulai dari tanggal 8 April sampai tanggal berapa selesainya. Ya, lalu untuk tadi masalah skor siap latih yang masih kosong. Nah, ini mungkin kalau memang ada atau laporan dari pendaftarnya bahwa dia sudah menginput siap latih atau memang ada dari data yang yang bisa di-download itu ada pendaftar dengan persyaratan yang memenuhi kriteria, itu dari dari admin lembaga bisa mensinkronkan skor peserta untuk skor siap latihnya. Nah, ini memang satu-satu disinkronkan jika memang belum muncul ya skor pesertanya. Lalu untuk fitur seleksi sendiri itu dimulai dari pemanggilan wawancara ya. Pemanggilan wawancara ini dipilih oleh masing-masing balai peserta yang diikutsertakan untuk mengikuti wawancara. Ya, ini bisa diklik satu-satu per pesertanya atau diklik semua gitu ya, di semua dicopot checklistnya untuk mengeluarkan pendaftar yang diikutsertakan dalam proses wawancara. Nah, pada saat memanggil wawancara ini diminta untuk mengisi tanggal dan waktu wawancara ya. Lalu metode wawancaranya seperti apa, online atau offline. Untuk skor responnya ini cuma sebatas ini aja ya, skor minimal gitu ya, skor minimal yang dipanggil wawancara, dan juga catatan wawancara misalkan kalau online melalui link berikut atau jika offline membawa berkas apa gitu ya, itu bisa diinputkan di dalam pada saat memanggil wawancara melalui aplikasi Skill Hub. Nah, setelah dipanggil wawancara, berikutnya adalah mengisi hasil wawancara ya. Kalau hasil wawancara ini ketika sudah dipanggil, peserta akan masuk ke dalam tab dalam wawancara. Nah, hasilnya itu akan diminta ya mengisi hasil wawancaranya apakah diprioritaskan, direkomendasikan atau tidak direkomendasikan. Nah, kalau diprioritaskan itu saat ini diminta untuk mengisi alasannya seperti apa. Ya. Nah, jika sudah mengisi hasil wawancara, berikutnya adalah untuk memilih peserta yang diterima dari hasil wawancara tersebut. Nah, misalkan sudah ada yang masuk ke dalam kategori direkomendasikan gitu ya. Nah, ini bisa dipilih diterima, dicantangkan atau dia mengundurkan diri. Nah, ini juga bisa diceklis semuanya ya. Jika memang untuk yang direkomendasikan ini diterima semua, nanti akan muncul tombol di sini untuk ditolak, diterima, dicadangkan atau mengundurkan diri.
Ini untuk mengundurkan diri. Nah mungkin untuk saat ini yang sudah rilis ya untuk fiturnya sampai dengan memberikan status diterima atau tidak peserta hasil dari seleksi. Mungkin fitur berikutnya yaitu dari sisi pengumuman. Nah, nanti kalau sudah ada peserta yang diterima gitu ya. Peserta yang diterima sampai tanggal 28 Maret ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti dari kami akan mengklik tombol pengumuman diumumkan. Itu hasilnya akan seperti ini di tampilan dari peserta ya. Ini dari jadwal yang dia ikuti itu. Nanti bisa diakses dari aktivitas skill hub-nya dia untuk kembali lagi ke halaman ini untuk mengecek hasilnya seperti apa. Nah kalau saat ini ketika dari admin pusat mengklik tombol diumumkan itu akan selain ditampilkan pengumumannya di halaman ini, di halaman skill hub, juga akan dikirimkan email ya. Nah, tapi mengingat beberapa waktu yang lalu terkait dengan email dari Pusdatik itu ada pembatasan ya, ada kendala. Ya, kami harap dari balai-balai juga bisa mengumumkan juga ya hasil dari peserta yang diterima dicadangkan melalui masing-masing media sosial yang dimiliki oleh balai. Karena kalau dari kami, dari admin pusat hanya mengklik tombol mengumumkan ya. Kalau yang diterima cadangannya itu tergantung dari balai. Seperti itu. Nah mungkin itu yang satu lagi ya terkait dengan ini ya. Untuk data peserta, nah saat ini sambil menunggu fitur di skill hub-nya sendiri, kita sediakan untuk bisa mendownload data peserta. Nah mungkin ini mohon dijaga Bapak Ibu ya, karena ini data sensitif ya, hanya diperuntukkan untuk operator. Oleh karena itu kita share hanya untuk operator saja ya yang bisa mengaksesnya. Nah ini dari lavogan.kemenaker.id kami sediakan akun khusus untuk kreasi balai, ini akun bersama ya Bapak Ibu ya. Ini bisa diberikan kepada operator yang ada di binaan juga, tapi mohon dibantu untuk menjaga agar akun ini tidak disebarluaskan lebih jauh lagi. Nah, dari sini bisa memilih lembaga Bapak Ibu untuk dicari pesertanya, ya, kemudian di-download dalam bentuk Excel. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan ya terkait dengan aplikasi dan juga dashboard Lavogan yang kita sediakan. Ya, baik. Terima kasih Mas Agung, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk yang tadi yang terakhir ya, untuk itu hanya untuk sementara ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin nanti ketika yang di skill hub-nya itu sudah bisa jalan ya, mungkin itu akan kami tutup ya akunnya ya. Kita takut untuk kerahasiaan datanya ini sangat rawan. Jadi ini untuk solusi sementara ya. Sambil jadi Bapak Ibu bisa menyicil mau dipanggil yang mana, mau kontak yang mana dan sebagainya, ini bisa bisa melakukan terlebih dahulu ya sambil menunggu fitur dari Pusdatik ya. Kalau dari Pusdatik sudah muncul ya mungkin yang ini kita coba tidak lakukan lagi ya. Selama tidak ada masalah ya dari Pusdatiknya, berarti itu sudah kita cukupkan. Baik, masih ada yang mau bertanya Bapak Ibu, silakan. Izin Pak Gilang Belitung. Ini tunggu sebentar. Ini dari Mas Rahmat, ada apa Mas Rahmat? Monggo silakan. Sudah nggak jadi? Ya, jadi Mas. Ya. Baik, Mas. Jadi gini, kalau untuk TMT tadi kan sudah banyak juga yang menyampaikan itu bakal mundur. Kalau kami di Medan kemungkinan besar, kalau bisa dibilang 99% itu bakal mundur jadwalnya.
tapi pelaksanaannya bisa juga gabung di gerbong B1. Kenapa demikian? Kalau kita lihat sampai sekarang belum ada pleno. Kalau seandainya pun pleno nanti anggaplah nanti tanggal 25 baru pleno dan sebagainya, proses pengadaan bahannya juga pasti akan tidak bisa serta-merta langsung kita buat di situ. Jadi secara timeline tadi misalnya tanggal 30 itu udah dikunci untuk pesertanya udah fix bisa bergabung, hanya sebatas kita bisa menentukan jumlah paket atau jumlah orang yang akan bergabung di B1. Tapi untuk pelaksananya sendiri itu nanti bisa jadi dengan kondisi seperti itu bisa akan mundur sekitar paling cepat 10 hari disesuaikan dengan kapan kita mendapatkan kepastian nama paket, karena itu mempengaruhi jumlah nama barang yang akan kita adakan. Kalau untuk baju memang kita sudah standby-kan di awal, makan sebenarnya tidak ada masalah, hanya saja bahan ini yang harus kita antisipasi. Mengingat di tempat kita TMT hanya 80 jam, jadi kalau tidak dari awal kegiatan, tanggal awal kegiatan pelatihan bahan itu ada, takutnya mundur nanti sertanya tidak mendapatkan maksimal proses pelatihan diakibatkan keterlambatan bahan. Itu yang pertama Mas, monggo langsung, nanti sambil saya ada beberapa lagi yang selanjutnya. Ya, terima kasih Mas Kamat. Jadi ya kalau pesertanya sebelum tanggal 30 namanya dapat, jadi sama langsung gerbong B1 ya, intinya seperti itu. Nanti kalau jadwal itu agak ada penyesuaian, ya silakan tadi disesuaikan jadwalnya sesuai tadi yang disampaikan Mas Agung ya. Ada catatannya di situ ya, catatan di deskripsinya ya, di apanya ya, di dijelaskan, disesuaikan di situ. Misalkan tadi kick off tanggal 1, mulai tanggal 8 dan sebagainya gitu ya. Baik. Berikutnya Mas, saya sangat mendukung aspirasi teman-teman yang lain terkait dengan adanya relaksasi tersebut, karena memang ternyata dari sekian rata-rata yang menyampaikan dukungan relaksasi, salah satunya dari mulai ujung Indonesia Timur sampai Barat, termasuk kami di Indonesia Barat juga menyampaikan relaksasi tersebut. Salah satunya adalah kami kan di sini ada juga PBL nanti yang akan kita laksanakan. Kalau kita lihat PBL ini dari tahun yang lalu kan kebanyakan yang orang sudah mahasiswa atau sedang tidak belajar atau kuliah. Karena orientasi yang orang yang mau belajar itu kan memang agak berbeda. Nah, kalau ternyata nanti hanya 4 saja yang misalnya ada 4 siswa SMK dan itu yang harus dilatih. Nah, permasalahannya adalah itu tadi yang disampaikan dari Mas Aidil dan sebagainya. Tidak semudah itu nanti pada saat kita di proses pengadaan bahannya lah, penganggaran dan sebagainya. Mengingat seperti kalau kita PBL, kita pelaksananya masih di Pekanbaru, dan di Pekanbaru itu masih bermitra dengan industri, dalam hal ini perguruan tinggi juga. Nah, artinya kalau tadi sampaikan dari sekarang bisa berkomunikasi dengan para kajur untuk membuat skenario jumlah 4 orang berapa, jumlah 7 orang berapa dan sebagainya. Fakta di lapangan kan kita tidak bisa semudah itu minta sama teman-teman kajur untuk segera menghitungnya. Demikian Mas Gilang. Ya artinya memang mitigasi ini kan harus tetap kita siapkan ya Mas Ahmad dan teman-teman ya. Walaupun ya kami pun juga sebenarnya ya dari awal ya sebenarnya untuk pembatasan itu ya memang agak menyulitkan gerak kita gitu ya. Tapi ya nanti kalau keputusannya ternyata memang masih seperti itu kan kita harus tetap bersiap-siap ya. Jadi kalau misalkan kajur-kajur misalkan yang tidak, saya rasa sih kalau saya dikasih instruktur ngitung kayak gitu gampang ya, ngitung bahan ya, cepet itu kayak gitu. Maksudnya cuma pakai Excel dibikinin kolom 4 orang sampai 16 orang, nilainya bahannya berapa kali duit, udah selesai jadi itu, kasih nanti ini ke pengadaannya. Nah, jadi artinya sebenarnya kan memang kita harus kerja bareng-bareng gitu ya. Jadi diyakinkan teman-teman instruktur ya seperti ini ya. Kalau mau pakai tangan besi ya tinggal SKP-nya dibikin cukup aja. Kalau misalnya macam-macam Mas Ahmad begitu ya, ya pakai tangan yang apa lah, gitu aja lah.
Kalau misalnya nggak mau kolaborasi, dicukupin aja SKP-nya, kayak gitu kan? Kan itu kan salah satu kalau misalnya kita mau support ya. Tapi kalau masih bisa dibina ya dibina dulu. Kalau nggak bisa ya dibinasakan gitu kan. Kayak gitu aja. Jadi dikomunikasikan lah. Saya yakin teman-teman instruktur itu bisa cepat. Dan saya yakin setengah hari dari jam 12 nanti ini sebenarnya masih bisa lah. Mereka exercise Excel, buka Excel sebentar, dikeroyok sebentar, dikumpulkan ke pengadaan supaya ya lancar kita, kecuali mau diganggu-ganggu ya. Pada saat kita liburan, santai-santai, dimintain kan nggak enak ya. Ya palingan hari ini agak lembur-lembur dikit, tapi ya kita agak lebih punya prepare lah. Setidaknya kita prepare worst case yang kita tidak harapkan, ternyata memang Pak Menteri ternyata pengennya seperti itu ya, kan kita harus siap kan seperti itu ya posisinya. Mungkin Oke, itu aja. satu lagi. Kalau yang sudah terlanjur diadakan bahannya sesuai program awal, berarti ya masuk persediaan lah nanti kira-kira apanya exercise-nya ya. Nah, ya mau nggak mau kalau itu. Yang kita hindari kan kita belanjanya banyak, stok oknalnya berlimpahnya terlalu banyak kan gitu juga ya. Nah itu yang minimal jangan terlalu banyak juga lah seperti itu. Kalau misalkan ternyata memang tadi skenario-nya ya memang skenario yang tidak menyenangkan ya terjadi, ya kita harus siap-siap saja seperti itu. Ya, makasih Mas Rahmat atas masukannya. Baik, dari mana? Samarinda, silakan. Oke. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ada? Hitung, Pak Gilang izin. Silakan. Ya. Izin Pak Gilang Belitung. Ya, silakan. Izin kita mau make sure aja nih Pak, karena dua rapat terakhir kami kan pernah nanyain tuh terkait alumni SMK sederajat yang lulusnya di Maret. Mereka kan bisa ikut pelatihan dengan memakai SKL ya, infonya kan ditampung aja dulu tuh. Nah, per hari ini kita cek juga data yang masuk di siap kerja itu rata-rata mereka semua itu Pak. Nah, artinya bisa kita laksanakan seperti itu aja Pak ya? Ya, mungkin ya sementara kita coba kayaknya mungkin yang SKL itu ya nanti kita coba minta arah lebih lanjut ya, tapi ya ditampung dulu aja nanti sampai tanggal 24 kan nanti kita masih ada waktu ya. Iya. Dan besok mungkin harapannya kita dapat kabar. Ya kita sama-sama berdoa ya, ada ya relaksasi ya, cuma nanti keputusannya kita lihat lah besok seperti apa ya. Dan mungkin kalau ada update selama libur ya nanti tanggal 24 ya kita laksanakan seperti apa ya. Mungkin kita sudah siap-siap skenario terburuknya aja gitu Mas ya. Misalkan ya SKL nggak masuk ya kita harus sudah siap skenario itu juga misalkan gitu ya. Sekarang sih tampung aja dulu palingan. Baik Pak. Kemudian yang untuk pengumuman di akhir kan biasa kita akan mengeluarkan pengumuman juga tuh untuk di-share di medsos. Jadi kalau yang sekarang dari admin pusat, pengumumannya dari admin pusat langsung kan ya? Ya, jadi mungkin gini ya. Tadi kalau misalkan ternyata kebijakan relaksasi itu ada, artinya kan nanti pasti dari Humas kan juga akan memobilisasi Bapak Ibu ya. Dan besok itu pada saat rapat kan ada Buses juga ya. Yang terkait Humas ini kan Buses ya, yang melit ya sama timnya Mas Evan CS ya. Jadi artinya nanti pasti akan ada mobilisasi juga ya. Ya mungkin teman-teman mengantisipasi aja ketika sudah nyiapin konten-konten. Kalau misalkan banner-banner, kalau relaksasi ya berarti udah siap, tinggal diumumkan saja. Jadi nyicil biar liburan kita nggak terlalu terganggu lah gitu ya, kalau bisa. Tapi kalau misalnya nggak kepake ya sudah begitu ya. Siap, makasih Pak Gilang. Yang penting kita mau make sure yang terkait SKL itu aja sih Pak. Ditampung aja dulu, ditampung dulu aja. Mudah-mudahan ya kalau misalkan ketika nanti relaksasinya agak longgar ya mungkin bisa pada masuk juga tuh ya. Kalau saya lihat sih ya. Tapi ya kita lihatlah nanti keputusan pimpinan maunya bagaimana ya. Siap, terima kasih Pak Gilang. Ya, siap. Makasih, Mas. Ada lagi? Silakan. Ya, Mas Gilang, mohon. Ya. Pak dulu. Ya, siap.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau dilihat dari masyarakat tanggal 17 sampai tanggal 30 memang masih cukup panjang ini Mas Gilang. Nah, tapi memang dalam waktu cukup panjang ini kita punya waktu yang sangat sempit loh, karena dipotong dengan libur tadi ya. Nah, biasanya peserta pelatihan yang dipanggil wawancara itu, yang kemarin akan dilaksanakan itu, dari sekian orang yang mendaftar itu, yang datang wawancara itu, yang datang tes lah itu sekitar 60%, 70%. Jadi tidak full semua mereka datang untuk diseleksi wawancara itu, atau berisik tertulis lah gitu. Nah, terkait dengan ini, kan ada beberapa kejuruan yang memang favorit ya, artinya jumlah pelatihan itu cukup besar, melebihi kapasitas sampai 2-3 kali lipat dari jumlah yang target kuota kita. Nah, ada yang jumlah peserta berlebih ini umpamanya, kalau dipanggil semua seleksi wawancara, tentu kan ada di grade 16 nih. Nah, bagi yang tidak masuk grade tadi, tetap dipanggil wawancara, bisa nggak ada alternatif kita taruh kepada mereka, kamu mau pindah ke juruan nggak yang lain, yang mesti ada cukup kuotanya. Nah gitu, umpamanya dia di las udah penuh, umpamanya kita banyak, kita tawarkan ke mesin bubut, umpamanya masih kurang. Boleh nggak pengalihan program tadi dengan jumlah peserta yang berlebih dan dia bersedia umpamanya. Nah gitu. Nah kira-kira itu Mas Gilang. Soal pengadaan ya kita sudah jalan nih Mas Gilang, karena kan kita jauh nih ya. Nah, jadi barang-barang kita juga sebagian belinya di luar dari Papua ya. Jadi kita udah pengadaan. Mungkin nanti alternatif tadi kalau bahan paten sudah masuk ya kita stok aja paling sebagai bahan persediaan. Nah, gitu Mas Gilang. Ya, terima kasih Mas Gilang, itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kepala. Jadi memang untuk saat ini di fitur pelatihan batch nasional ini untuk pindah kejuruan, pindah program ya, ini memang belum tersedia Pak. Jadi memang sepertinya strategi itu kami paham ya, pindah kejuruan kalau biasanya kita suka bisa last minute seperti itu. Tapi untuk saat ini sepertinya itu strategi itu belum bisa kita buka opsinya ya di aplikasi. Nah memang yang tadi dimungkinkan ya contoh kayak di Bekasi tadi ya, kalau misalnya yang lasnya itu banyak ya ditambahin kuotanya dan sebagainya, itu masih memungkinkan ya. Jadi artinya ya memang ya paham lah keterbatasan ini ya mudah-mudahan Pak Kepala ya mungkin juga bisa terkait relaksasi persyaratan peserta ini, Pak Kepala ya bisa ke Pak Dirjen langsung, atau ke Buses juga, atau ke Pak Direktur langsung juga, atau ke yang teman-teman lain ya, atau ke Stafsus, silakan, atau Pak Menteri langsung juga nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan ya keputusan besok jadi arahnya ya lebih ke sudah mendengar aspirasi balai ya. Walaupun ya kami sampaikan juga ya, kalau Pak Direktur, Pak Dirjen gitu. Tapi ya sementara mungkin seperti itu Pak Kepala ya. Jadi ya memang dari Papua kan. Terima kasih Mas, terima kasih. Iya, ya kami paham Pak. Cuman ya memang posisinya seperti itu ya, kita coba yang penting kita coba maksimal saja lah Pak. Seperti itu ya. Kami paham ya. Teman-teman juga sudah maksimal ya, kita coba. Kami pun di pusat ya juga sama-sama berusaha semampu kami ya. Seperti itu. Terima kasih Pak Kepala. Ada lagi Bapak Ibu silakan. Ini satu lagi siapa lagi? Oke. Kalau tidak ada, untuk bahan tadi bisa di-share nggak Mas Ramda ya? Di chat juga ya. Bahan di sini nggak bisa ya? Kalau Jimit nggak bisa ya? Jimit nggak bisa Mas. Harus ya udah nanti kita share materinya di ini ya, di grup pendengar ya. Bapak Ibu monggo disebarkan ke teman-temannya yang ada. Sama bimtek sebelumnya nanti kita juga share juga. Mungkin recording ini juga kita coba share juga ya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, ya terakhir mungkin silakan Mas Andira ya. Monggo. Ada? Kok ada siapa nih yang mau ngomong, siapa nih? Mas Rahmat udah tadi nih, masih angkat tangan nih. Saya boleh? Ya boleh silakan Mas.
Ya, izin Pak Gilang. Jadi gini, kaitannya dengan yang tadi saya tanyakan juga sebetulnya. Kadang saya kurang tertib juga, kurang rapih dalam administrasi di sini. Mohon nanti bisa dikirim kembali atau dibintangin nota dinas ataupun notulensi rapat yang terkait dengan persyaratan peserta. Karena ini akan ditanyakan ke kami sama auditor saat diaudit terkait dengan kenapa peserta kurang. Nah, kan kita di sini menjelaskan bahwa dengan persyaratan bla 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 akhirnya peserta kurang, itu akan kurang diterima oleh auditor. Nah, maka itu kalau ada nota dinas ataupun notulensi itu biar bisa jadi pegangan kita untuk ditunjukkan kepada auditor, mohon bisa dibintangi di grup atau dikirim ulang biar kami bisa mengadministrasikan dan bisa menunjukkan ketika diaudit itu. Saya kira itu Pak Gilang. Baik, terima kasih Mas Farizal. Ya mungkin nanti yang rapat kali ini notulennya nanti kami juga share ya. Ya recordingnya, kasih aja recordingnya ke ini, ke auditor nanti. Biar puas dia nontonin diskusi kita ya. Kalau recording kayaknya kurang ya, dia maunya biasa dalam bentuk tulisan ya. Oh ya nanti kalau misalnya ini kita share lah. Seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Mas Farizal. Ada lagi? Sebelum kita tutup? Ya, silakan terakhir. Ya, dari Bantaeng. Ya, Bantaeng, silakan. Pak. Ya. Ya, kami sangat mendukung sekali, Pak, terkait relaksasi nanti. Yang kedua, sumpah, Pak, di peserta kami ada 11 orang. 11 orang. Itu untuk bahan pelatihannya bisa dicukupkan nanti 16, begitu, Pak. Jatuh-jatuhnya 16 atau 12 peserta. Ini yang pertama. Yang kedua, ini kami dukung sekali karena kami ada yang memang melebihi kuota yang WLDR. Bisa nanti kami tutup dan untuk strategi supaya peserta-peserta lain bisa mendaftar di skema-skema lain atau pembelajaran yang lain. Mungkin itu Pak dari kami. Ya, baik. Terima kasih Mas Andira. Jadi kalau pesertanya 11, habis itu mau mengadakannya 16 ya, mungkin kayak kasus tadi di Sorong ya, mungkin logistik barangnya agak lebih sulit, jadi mungkin kebijakannya lebih baik stok of 6 ya, mungkin ya silakan saja ya Bapak Ibu, kalau misalkan bisa mepet-mepet ya kami sarankan ya setelah nanti seleksi ya, baru proses pengadaan itu juga bisa. Jadi silakan saja Bapak Ibu mungkin nanti didiskusikan dengan timnya, tim pengadaannya, dan mungkin kondisi logistik di masing-masing balai itu kan berbeda ya. Nah, jadi mungkin ya bisa silakan saja misalkan kalau misalkan nanti mau nyetok lebih ya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin izin kami tutup. Terima kasih Bapak Ibu atas diskusinya, 2 jam lebih ya kita diskusi. Ya mudah-mudahan nanti pada saat pelaksanaan nanti untuk seleksi dan mungkin untuk pelaksanaan launching, nanti pasti akan ada informasi lebih lanjut, termasuk yang mudah-mudahan kalau ada relaksasi ternyata ada ya pasti kami akan infokan juga di grup. Kalau misalkan tidak ada informasi ya berarti tetap kita menyiapkan skenario terburuk ya, di mana persyaratan pesertanya ya sesuai dengan arahan Pak Menteri terakhir, yaitu 2023-2025 ya, SMK SMA sederajat untuk yang seleksi. Demikian kami sampaikan Bapak Ibu, kami juga dari tim Lafogan mengucapkan mohon maaf lahir batin ya bila dalam selama ini kami berkomunikasi dengan Bapak Ibu ada kekurangan, ada salah, mohon dibuka pintu maaf sebesar-besarnya. Lahir batin ya, semoga Bapak Ibu juga yang pulang kampung bisa selamat ya sampai tujuan, bertemu dengan keluarga, salam buat keluarganya ya, selamat merayakan Idul Fitri dan ibadah Ramadan yang tersisa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.